Ini udah nih. Udah goreng. Udah enggak? Udah Terus beres. ikut. Ini apa lagi? Ini bakar. Aku bahagia ya nggak? Salah ngomong ini kan salah. Makan. Iya, makan nih. Ayo. Nggak makan dulu makan kita. Udah. Di situ ada dua, itu yang makan dua keluarga. Oh itu 2 keluarga. Rame banget. Makanya kan rame gitu. Kenapa? Kamu ngomong apa? Iya, satu keluarga yang bertiga. Lebih dari satu keluarga, Ki. Satu yang bangkap. Asik. Lu di sini makan dong. Ini mau ngambil nasi. Iya. Nanti opi sana. Tenang tenang, mau ngambil nasi dulu. Buat yang lagi bahagia. Kamu jadi banyak ketawa. Dari tadi gelisah aja. Kagak. Salah lagi. Sama. Waktu tepatin di pojok. Ya, udah di tag orangnya. Enggak, kayaknya satu orang ada bawa bapak. Kita usir biasa. Tenang gitu. Kita perusuh. Ya kok pakai piring aja ya. Ya udah. Ledeng itu apa sih? Gue tepung. Oh udang. Oh, udah. Itu loh. Kenapa kamu makan ini? Kalau pilih cumi ya. Cumi Iya. yang itu. Ini. Oh. Kenapa? Iya. Mama lagi nasinya. Siap lagi. Jadi yang di keluarga itu tadi pesan makanannya sama si Ibu tadi. Baru kian itu mah, dia nanti mereka yang belanja tuh ikan 75.000 sekilo. Per apa gitu? Ada kemarin enggak mah, hitungannya per kilo bener. Nanti mereka yang masakin, nah jasanya itu yang 200.000 bebas mau minta dimasakin apa. Itu Masakannya berapa macam? Biasanya 200.000. sepesannya kita. Kita ini enggak kan? Enggak, ini kan kalau kita pesen di resto. Apa? Ikan goreng ya. Ikan goreng asam manis katanya yang favorit. Di depan kayak restoran. Satu keluarga di meja itu, satu lagi di sofa. Hmm? Jadi gue dulu ya. Udah, kenapa? Kamu mau beli lagi? Gimana kamar sana? Lagi? Merdeka. Sampai lah. Dari tadi tuh, Mak. Dia mendistraksinya dan nonton YouTube. Pelan bener. Petir ya.
keracunan obat akhirnya minumnya air kangkung. Ikannya kecil ya kemarin gede ya. Kemarin 9 on, jadi 8 on. Oh iya, pantas. Ambil di mana tuh ikan Ki? Ntar beda kan? Ngomong-ngomong kayak kemarin terakhir di pantai aja. Kenyang-kenyang penuh. Kepala ya sukanya mah. Kepala oke. Jadi mereka dapat bonus nih kalau ini belanja ini. Infonya begitu. Iya kalau nggak mau ya. Satu makanan katanya 5.000. 1, 2, 3, 4, 5 makanan ya berarti dapat 25 ya. Kecil banget ya. Kan dari sini ke situ kan nggak beda. Benar. Ini paling goceng. Makan. Mulai cekat tapi jalan. Udah dengan suara motor tuh, woing woing. Hujan. Sama nasinya. Ki, mama. Mau? Oh, Mama mau. mama mau. Iya. Makanya banyak kita teman-teman. Cucian sama susu. Enak kan? Makan banyak. Tapi kan anginnya keluarin, jadi nggak Kayak ini tuh dipaksain. Udah enak banget ini. rasa-rasa. Itu kita kecil begitu. Nah, Kalau lagi sakit, gak enak nih mie perutnya, jangan dirasa-rasa lah, makan. Padahal perutnya udah gak enak banget. oh, jadi sekarang lu ngebahas apa? Bukan, maksudnya jangan rasa-rasa sama makan. Kawan. Itu juga pada males keluar kali ya keluarga itu ya. Macet gitu. Alhamdulillah. Mereka udah ngeliat lah. Mereka pasti udah lihat bukannya. Kasian juga ya, restoran jadi sepi ya. Iya benar, restoran pas sepi tuh. Tapi yang udah pernah main jalan mampir. Tapi orang sini buka restoran juga paling cuma sampai jam 7, jam 8 mah. Ya kan kita waktu itu ya jalan malam udah gak dibuka, tutup. Kalau minggu kadang-kadang minggu sore. Emang sini lo main makan doang udah. Ya, ya. Malam minggu rame kan. Hmm. Maksudnya nggak ada rasanya. Apa nih mah? Apa nih yang dirasa? Cumi mana ini? Oh bakar. Tapi memang apa ya? Sini aja. Gue enak
kalau kembung enak tuh. Kembungnya no. Bukan, maksudnya kalau makan, kalau kembung kan enak. Kalau enak kepala kan, iya. Enak itu nyomot gitu. Saya bilang kue tiaw acai enak nggak? Enak. Enggak. Enggak, Kurang nggak? kurang. Mama kan gimana? Rame loh. Gitu. Itu punya temennya Pepet. Sekarang nggak kayak dulu lagi, udah banyak berubah. Satu sekolah dulu sama Pepet tuh, pokoknya. Dia rasanya beda. Yang megang bukan dia lagi. Tapi Kepala mah, Bentar, bentar. udah ada ya. Kue tiaw enakan mangga besar atau yang Itu 78. iya kue tiaw 78 atau mending di mangga besar memang nggak ada namanya dia. Nggak ada nama ya Mas ya? Jangkung. Bukan. Nah deket dia mah. Kita tuh kalau makan di situ. Dia mau kok. Pinggir jalan. Mau ambil apa? mama kepala tapi ya temen mentar. Iya tuh. Silakan Bu Haji. Minjaknya kaki. Ih, emang bisa. Nah, Lu udah tinggal. Mau apa? Itu perutnya mah. Kita kalau kembung gimana sih mau perutnya? Kalau misalnya bilang sih kayaknya ke akan pas. Makanya aku saya sekarang kan itu kan pasti buang-buangan, ada buangan itu kan enak mas perutnya. Itu karena pasti kebanyakan ngobrol, karena angin, ya nggak makan, kalau makan ngemil tuh, nah itu nggak ngemil. Nah, bilang gitu kembung. Gitu perutnya coba aja nanti kalau udah gitu udah pasti enak. Susah napasnya. Pak Arif juga aman kok tadi dari segi non medis ya mas. Dari segi non medis aman. Terus dari sewa dari segi medis ya aman sih emang gitu kok. Terus kalau perut udah empek juga udah biasa lagi. Emang gampang kembung. Jadi kok ini kamarnya melebar. Memang panjang. Iya benar, benar. Oh, ini ada panjangannya. Cuman luasnya kayaknya sama ya mas. Cuma kalau di sana lebih private juga banyak sama itunya, klosetnya. Ada pintu. Kita kan freestyle. Udah ablah. Dan ternyata nggak ini dong ibu-ibu ini tidak mandi di bathtub. Wah, serem. Nah tadi tuh aku cerita sama Mami, pada nggak mandi di bathtub emang berendam gitu biar enak. Enggak, kita aja rebutan. Bentar. Malah berendam ke mandi lama. Panas. Dicuci dulu kan? Siramin air panas dulu mas.
Mami nggak ada baju kaos nih. Baju kaos. Ya, Mami nggak suka baju kaos. Siapa nih? Mami nggak suka baju kaos. Awas awas itu nanti. Tahu, Mami duduk sini. Ada tahu kami nggak ya? Tahu kami tuh di mana ya? Di dompet mama kali. Kayaknya tahu kemarin lihat di mana ya? Kebanyakan jadi kekenyangan nih. Sama Ada. kamu. Harusnya ngambil nasi dikit tadi. Enggak tuh. Kebanyakan. Jadi dipaksain jadi enak. Sesak jadinya. Ya Allah, kenapa gue udah tua jadi kayak gini ya? Perasaan dulu gue paling jago loh. Kenapa sih sekarang kayak gini? Ya Allah. Aduh. Sedihnya. Ada rasanya. Enggak. Cuma mengenal rasanya. Ya. Mama tuh dulu. Tiga enak. Nggak amit ya mas. Kalau ngomong kalau mas. Udah hafal sekarang. Kamu sendiri mah. Seperti mamamu. Punya modal buat di Jakarta enak nih. Biayain. Apa? Biayain modal. Sudah paham. Lampunya Oh, ini tuh yang berasa. nggak pelit dulu. Tapi itu pelit ya. Cuma ini kan. Cuma harganya tidak ada. Nah, coba dong aku mau. Tapi kepalanya nggak mau. Bagi dua aja maksudnya kita. Iya nih aku manfaatnya. Badannya. Makasih. Tarik. Tarik pakai sendok.
Satu-satu kenapa? Hah? Dari tadi satu lah. Satu-satu kenapa? Ini kaki gua. Kalau yang gue punya iya kenapa? Nggak ada apa? Kasurnya nggak enak empuk ya. Beli, bawa pulang. Ini aja belum habis nih bawa pulang. Capek ini mau cuy. Iya, yang bapaknya nggak oke ternyata. Jadi nggak apa-apa. Mencegah. Sampai rumah kamu cegah mami. Mereka suruh bawa itu atensi darah. Ya dia lupa. Karena taruh tasnya kan gede tuh. Padahal udah pakai tas gede yang KW. Iya. Tahu. Iya kan? Pakai yang KW masih nih. Siap deh. Iya, kadang kalau mikir dari cerita mami, aku pernah ngomong sama kamu nggak sih? Kayaknya aku bilang deh coba kalau aku yang ngomong gitu ke mama. Ma itu KW ya ma. Dilindes gue kayak Nova. Gue yang ngelindes lu. Gue harusnya ngebilangin lu. Lalu ngelindes gue duluan. Berarti 2 kali dong. Double kill. Masih goblok itu malah bilang apa? Ngomong. Iya mungkin kayak gitu. Kaget. Kaget. Sabar, Langsung sabar, ngomong, sabar. iya mungkin. Kaget Dan banget. kalau mami kan emang kalau temannya jual-jual tas yang kayak gitu yang dari Batam katanya ah, goblok amat kapan beli tas Batam. Aku bukan ngomong sama kamu sama gendut berarti. Iya aku bilang gitu. Lu coba sebelum nikah gue ngomong gitu ya. Pas mama beliin apa? Yang Michael Kors tuh sama apa sih yang tas apa mah? Longceng. Terus aku ngomong gitu, ini KW ya tante. Untuk dia mama mesennya di Malaysia. Makanya kalau salah ngomong gitu, ben lindes tuh kaget. Kalau saya agak susah di Indonesia sekarang harus pesen. Ini kan nggak ambil. Nah, kemarin mesen di Amerika, kan dia keluar dari Amerika. Udah gak zaman saya mah sekarang jadi gambar KW terserah lah. Kalau dulu gue lempar lu buka lu semua barang-barang gue brand semua. Itulah bedanya Om ini sama OKI. Udah puas Kalau orang semuanya. kaya lama kan nggak perlu ngasih lihat bagi gitu apa. Bisa juta Tapi ini kalau OKI pakai. kan kalau bisa nih gua kasih tahu nih barang gua ini gitu. Begitu. Jangan cuma pakai pars doang aja udah belagu, ceres NKRI itu udah belagu. Nah itu kan ibunya ngeliatin gua pakai itu tuh yang cucuin sampai Iya, kita pikir. Ikut kan? Beli juga kan? Gak tau itu palsu atau bukan. Beli juga. Itu memang nggak besar, memang nggak dua banyak. Tanya. Pokoknya ada namanya gitu. Terus si Dede pakai Fendi, si Jabir ngomong apa? Ih, Cici pakai Fendi, aku seneng banget sama Fendi, Cek. Ori nggak sih, Cek? Gak tau punya mami. Langsung gitu. Ori nggak sih, Cek? Gimana kalau itu istri Anda tuh? Gue Bukan gak mau. keterlaluan loh, depan orang banyak loh. Ada Eugene, ada Gary, ceweknya Gary. Itu kumpulan mereka semua. Ngomong seperti itu kan ya namanya mempermalukan orang kan. Kita, ya kita mami juga, kalau gue pikir-pikir samanya juga. Nih, kamu berapa? 12 juta 500. Jadi obat maminya 5 juta, 500,5 juta. Belum bensin. Lu beli apa? Ya kan ibu nih. Soalnya dia duluan kayak gitu sih mah. Jadi dia jarang tuh mungkin juga gendek ya. Udah lah. Kerjanya. Kalian udah. Ceplokin aja sekalian. Dia bilang kan dia sama duit mamanya. Gaji lu berapa? Pengusaha kalah sama gaji lu. Itu aja katanya kan pernikahan tuh banyakan duit dia daripada Jaya. Tapi terus aku bilang, mungkin gak sih orang nikahan kalau banyakan duit dia, namanya dia nggak mau di depan. Itu kan tetap aja Fendi dan Ellen kan, bukan Ellen dan Fendi. Logikanya gitu, kalau orang Jawa kan gitu ya mah. Orang Betawi juga sama, kalau yang ngeluarin duitnya ceweknya yang banyak, pasti nama ceweknya depan. Kalau kayak kita, ya udah dari kamunya berarti yang banyak kan gitu. Logik aja sih. Itu
waktu nikah kamu kan mami minta sama dia, minta 50 juta buat nikah Sisen. Apa urusannya sama gua? Ya kan kita cerita ya. Sakit hati loh kayak gitu. Tapi ya udahlah, ada aja rezeki kita. Ya, kita kan nggak Mudah-mudahan pantas kayak terus gitu, berusaha. namanya mengantar anak masa nggak ngasih apa-apa. Ya udah. Ya, Ya, yang penting doanya betul. doain doa nih, Iya, didoain. doain Dikasih sehat, doa. banyak rezeki, panjang umur. Tahu, Gitu. tapi kan nggak pantas. Memang tuh harus dua belah pihak tuh ada sinkronnya. Pokoknya yang penting kita kan sekarang kan kita jadi keluarga yang satu, nggak usah mikir-mikir yang Malu aku mbak. malu kok gitu kalau ketemu gue ditutupin aja mukanya sama bantal. Kita ditutupin mbak bilang aku sombong. Bilang aku KW lagi, salah lagi mbak. Udah Serba apa-apa. salah ya. Yang penting orang tuh jangan lihat utamanya, orang lihat ke belakangnya. Ya bukan habis menikah mereka kan tahu sendiri Mbak Yu sampai nggak punya duit makan Indomie doang bisa minta mereka Apa nih? Apa-apa. sampai saya ngomong ya Allah Iya, cerita. kalau saya pegang uang nggak apa-apa Ki rekening saya mandiri dipegang dia. Kita juga nggak nangis makan Indomie biasa. Mhm. Cuma kepikiran keingatan mami ngomong. Dulu mami nikah juga gitu, makan nasi pada disemutin karena nggak ada listrik mati. Ya udah. Cuman oh gini toh menikah. Ya udah. Ya, kalau kamu kan buat orang tua nggak mampu. Ya. Kalau mami kan memang orang tua jauh. Kan sekarang udah nikah, yang itu tanggung jawabnya Oki. Udah gitu aja. Soalnya mami ngomongnya masih goblok begini. Lu jadi anak laki, lu tuh penanggung jawabnya tuh karena gantiin papi, harusnya tuh lu ngayomin, lu kasih. Sama kayak gue ngomong ke dia, lo nanti nikah itu istri lo tanggung jawab lo. Jangan nanti ada apa-apa lo kasih ke orang tua. Udah, kalian atur sendiri. Mau dikir balik, mau makannya Senin Kamis doang, itu urusan kalian. Itu namanya menikah. Bukan berarti nanti kalau susah tinggal mie, mah, ini ya nggak gitu. Pikirin sendiri gimana caranya. Kalau masih mau mami jangan nikah. Udah. Gue ngomong gitu kok ke dia. Lo pikirin baik-baik ya, lo tuh kepala keluarga nanti lo, anak cowok. Mama cerita sama mami. Hmm. Gue duduk di ruang tamu panjang. Mama dari luar bilang sama si Mbak, tolong kayak gitu. Mama sih serah ngomong. Mama tadi undangan. Mama makanya, abis aku udah mesen. Mau pesan anak makan. Habis dari makan papi itu langsung dia butuh cari. Udah mantap. Mama cuma ngomong. Udah, kamu yang ceweknya kan manis gitu. Kalau ke mama, kan mama nggak pernah ketemu baru sekali. Mama sih kalau lihat anaknya kayaknya halus, manis gitu. Benar kan? Ketawanya ketawa sinis, ketawa orang jahat gimana sih Mbak Yu? Udah mau anterin sampai pintu kayak mau anterin salah mau gitu lah. Atau marah-marah. Kenapa? Lu baru acara begituan doang, gak ingetin mak lu ya, gimana? Maknya mau gimana masukin? Terus perangking Mbak Yu. Gocek. Maksudnya gimana? Iya. Yang di acara. Iya yang di acara, orang tinggal masuk ya, nyari ya. Marah-marah dong. Ya kenapa lu nggak kontak juga lu jemput? Iya. Nih kan lagi disuruh nih datang, itu kan juga lagi silent kan gak enak takutnya kan cari. Enggak, sebenarnya acaranya mereka kelamaan. Jadi kan kalau kita tuh pengantin kan orang tua masuk ya, orang tua cewek cowok masuk, habis itu pengantin masuk potong kue, bagi kue, terus tos, habis itu udah kan pelaminan. Iya maksudnya udah masuk ke pelaminan tuh salam-salaman. Nah mereka tuh enggak, ada lagi nonton video dulu. Nah kita tuh yang kakak adiknya nggak boleh kemana-mana di situ, jadi di depan pelaminannya situ. Video apaan? Nonton video mereka itu pemberkatan yang pakai kursi bakso. Saya ngomong sama Oki tuh lihat tuh masih Nah, barusan enggak. kita Kan pemberkatan. sebenarnya kan kenapa mesti dilihat spesial itu kan sembari jalan. Iya betul, nggak tahu mah itu aneh sih makanya nih. Yang ngerti ya suka-sukanya mereka aja, Ya. acara-acara mereka. Salam
tadi pagi pemberkatan. Semua kan ya sekilas. Oh tadi pagi. Aku sambil makan ya Ah, kadang jadi sambil makan ya. ah. Oh iya. Oh udah pemberkatannya tadi pas di sini ya. Misalnya. Itu masa spesial orang suruh nonton gitu? Iya mah. Lo kata di XX1. Iya bener, tapi betul kan? Makanya kita si gendut tuh. Aduh perut gua udah sakit lagi, kenceng-kenceng perut gua katanya. Kan masih hamil kan mah. Terus si Alif dengan blow on-nya salah gandeng. Gandengnya gua. Ayo. Lah, lu kenapa Lip? Salah mbak. Bukan, ternyata si gendut lebay, bukan perutnya kenceng-kenceng karena hamil. Lapar. Dikasih makan udah bagus sih perut gua udah oke. Ada lagi ini si Oki makanya ledek. Ah, lu malah laparin. Dan tapi udah pulang ngumpul kan. Pulang bubur tetep. Anaknya biasa kayak gangsing. Gam ambilin es podeng. Iya kan mah? Kreatif. Padahal dia yang mau, tapi biar nggak diomelin diambil orang lain. Dah. Gam itu, ini gam itu. Es podeng dulu dia bolak-balik. Kan ngambilin. Eyang mau nggak Eyang? Oh, mau. sok manis. Eyang nggak pakai kacang. Benar diambilin. Ini Eyang ini. Terus dan itu. Agak Sok manis. Agak dateng. Iya dari tadi. Mau nggak ikut Eyang pulang? Langsung minggat. Takut yang. Jangan pulang kagak salaman sama Ogut. Dia sore aja dia tahu kemana. Takut Emang mah. Takut itu tuh. Belum di ngomongin. Pulang gue Eyang. Mingkil aja. Mau apa lagi? Itu aja banyak yang kebuang sate 700 dus. Kata si gendut tuh. Sebagian tuh dibagiin diambil sama keluarga dia sana tuh dari orang laparan. Keluarga sana. Keluarga. Kisah ruang ada sih. Tadi bawain. Dibawain. Oh. Ini sisa milihan mereka, makanya bilang dimakan enggak. Bukan makan. Tapi dibawain juga gara-gara itu mah, gara-gara si WO-nya langsung bagiin. Mana nih buat keluarga ini Fendi, yang mana buat keluarga Fendi gitu-gitu. Kalau keluarga dia mah kagak di. Kalau WO-nya nggak ngomong gitu, lupa kayak gitu dibawa semua sama keluarganya. Timbang sate ayam doang aja. Yang Banyak malah banyak yang masih Sate puding, ayam. Puding nggak ada. puding sisa itu yang kita bawa pulang kan? Puding nggak Sisa ada. 4 Cuma 8 potong, capcay. Terus 4 potong. apalagi tuh lah sayur apalah gitulah 3-4 macam doang dibawa pulang. Dia bilang makan nih, udah. Mohon maaf aja ya, gue nggak mau makan bekas sampah orangnya. Sombong loh bang itu. Mama sih. Mami kayak aku. Kalau Mama nggak suka sama orangnya, nggak suka sama makanannya, apalagi sama duitnya, Ya betul. nggak bakal. Dengar suaranya aja kita rendang Mbak Yu. Nggak mau kita di makanannya. Di duitnya Ya bawa udah kan nggak apa-apa nih kan si goblok tetap gua nggak mau. Mah udang ya mah, Lu mau Sekarang apa nggak tuh undang. kasih gua tetap gua nggak mau. semua ya mah. satu aja, satu kasih Oki. Oki udah nggak mau lagi tuh. Taruh sini dulu deh, taruh. Udah banyak kan. Kalau makan apa-apa itu kalau Iya. Gua sesusah-susahnya gua bisa makan. Masa sisa-sisa orang pesta itu ngasih ke gua makan? Ya enak bener. sebenarnya sih karena emang sisaan ya biasa kan kalau pesta gitu. Ya iya, tapi kan ini kan momennya itu gua nggak hadir. Gua lagi benci sama mereka. Aja udah judulnya pokoknya udah nggak seneng hati saya. Ngapain gua kasih bekas makan mereka? Emang gua apaan? Tapi emang aneh sih di tempat tiap stand makanannya itu pasti ada keluarganya mah. Makanya Sela nggak mau makan tuh sebenarnya, tapi Oki ambilin tuh. Udah nge-stand soalnya di setiap stand ada keluarganya, tantenya, ininya, jijinya. Mereka semua itu tuh cari muka. Bukan, takutnya emang benar pakai begituan. Emang pakai, semuanya pakai. Setiap makanan itu semua pakai. Kan diincar kan? Karena kan kalau di hotel kan pasti udah ada orangnya. Kalau lu kita kena si pusing, alum kan? mah lu mampus lu. Mungkin si goblok udah ngasih tahu jangan sama alum udah sama Susi dah. Bisa aja tuh pelintir nih, si alum buat main-main nih. Si Along aja nggak ada hubungan kok sama ceweknya. Semua seneng sama Jeta kan. Ya karena si Jabanya kan saya bilang lu nggak ada apa-apanya Dia dibanding demennya sama Jeta. Zeta nih. Ya saya ngomong gitu, Mbak Yu, dia datang kemarin. Dia bilang hari Selasa mau datang, yang kita ribut gitu. Sebenarnya dia datang, saya aku nih, Iya. aku nih mami, aku sebenarnya ada event loh ini, padahal bayarannya gede.
Aku semalam nggak bisa tidur dengan masalah ini, maka aku sengaja kesini. Ngobrol ya. Aku mau ngobrol, mami jangan salah paham begini kata gitu. Itu bukan uangnya si goblok aja katanya, ini uang aku sama uang mama aku katanya gitu. Ngomongnya pelintut-pelintut mah bilang priwet di Bali habis 40 juta priwet doang. Terus tiba-tiba bilang enggak, Sama mami cuma 15 juta. 15 juta. Terus yang bilang di gedung itu dibilang kan dari awal kan si goblok udah ngomong 285 juta. Nah dia ngomongnya apa sama mami lagi ribut gede, cuma 120 juta dapat diskon, terus dapat apa? Dapat honeymoon ke Bali lagi. Mami jangan salah paham ya, kayak gitu. Terus 180 juta dapat honeymoon 8 hari ke Bali, tinggal di villa hotel mahal, mobil sewa. Dari mana WO-nya bangkrut? Bukan orang bodoh. Tapi makanannya emang gak terlalu enak sih. Emang. Biasa aja. Terus udah kayak gitu, dengan seenak-enaknya si Jablanya main ke rumah tuh ngomong kayak gini. Makanya kalau mami belum tahu tuh tanya ke saya masalahnya. Tapi beneran mah ngomongnya begitu nadanya mah. Ngomongnya begitu nadanya. Jadi kayak Mami nanya kata gitu, jangan kayak nantang ngomongnya. asal nuduh kata gitu. Saya ini katanya gitu, bukan uang dia aja, bukan uang si Peggy aja, itu ada uang saya, uang mama saya. Gaji kamu berapa? Iya video call aja begitu ngomongnya. Coba gitu. Apaan sih Mi? Emang apanya sih yang hedon? Apa sih? Tunjukin katanya. Lu ampun lu udah tahu emaknya begitu, lu iya aja udah loh. Maksudnya udah walaupun emang bener mungkin tuduhannya salah gitu ya. Udah iyain aja. Ngapain mesti diklarifikasi? Ini tuh dikonfrontasi mah malah. Langsung Apa datang sih Mi? lantang. Yang kata mami ini Ellen tuh hedon terus boros. Apa sih yang boros? Nah, makanya iya Itu bener aku ngomong sama gendut. Bukan uang Buset, kalau uangnya dia anakmu ngomong aja, sama dia gua, ada uang saya, uang mama sudah. saya. Wassalamualaikum. Lu nggak perlu Saya ngomong, bilang udah gaji gua habisin berapa, duluan. mama lu gajinya berapa, mama lu kerja Tiba-tiba apa? Nisan Bener sudah dong, Pak, mati bener kan gitu. yang lain. Bener nggak? Iya, lu Aja habisin dong. duluan. Mama lu ibu rumah tangga, bapak lu cuma bawa buka sembako kecil di pasar. Dari mana gitu loh? Mama. Cuma setahun lebih doang kali pacaran ya kan? Sedangkan lu yang ke Bali aja udah 40 lebih. Ya, belum ini apa? Hotel. Belum baju. Baju sampai 2 loh Mbak Yu. 2 sesi baju pengantin loh. Gimana ada orang nikah 2 baju, di adat kita tuh nggak ada. 1 baju dari pagi ke malam. Kalau pakai 2 baju tandanya itu orang nggak bener. Mau di adat kita loh ya, bakal cerai. Ya udah kalau cerai kalinya mesti jatah. Kan saya ngomong sama dia, lu dibandingkan Jeta, udah tuh, lu tuh orang kedua, jablay kedua. Saya ngomong apa adanya loh itu. Kamu tuh jablay kedua, yang jablay pertama juga bikin rusuh. Sampai ribut sama saya, baru ribut sama Celala, udah gitu. Nah si Jeta sama kita nggak pernah ribut, 6 tahun nih berpacaran kita semua akur. Kita ribut pun dia yang akurin. Lu nggak ada apa-apanya di mata Jeta. Saya gituin. Apa sih istimewanya Jeta? Sangat istimewa. Begitu. Saya bilang gitu, sangat istimewa. Gitu Badan Mah. body bagus, mulus, bilang gitu. Body seksi, kulit putih, pendidikan tinggi, attitude bagus, orang tuanya orang beradab. Begitu pakai nanya lagi ya. Gitu mah. Lucunya begitu. Kan kemarin tuh video call pas ribut tuh. Video call berempat, Mami, dia, Sela sama si Lina. Cara ngomongnya gitu, Sela tuh dengerin doang. Oh, ternyata. Kalau aku sih ya, yang aku saranin Titi sebenarnya. Betul, dia yang nggak bisa ngedidiknya Kalau cewek. ceweknya ngomong begitu, tonjok. Tuh. Harus tonjok. Iya, Jangan dong. ajarin yang benar. Oh iya dong, Itu KDRT. harus begitu, harus diajarin. Habisin mah. Itu kepala ya. Iya, silakan bang. Tuh, udah nggak mau. Enggak. Apa-apa aja ngelawan orang tua. Itu bener waktu video call tuh itu, aduh sampai saya ngomong sama si Titi, cewek lu ya, gue bukan ngebela emak, gue di tengah-tengah. Satu sisi itu emak gue, satu sisi gue kakak lu, itu lu adek gue gitu. Tapi ya memang cara cewek lu ngomong tidak ada sopan santunnya sama sekali. Lantang. Kalaupun memang benar yang dituduhkan, tidak benar yang dituduhkan mami, misalnya kayak lu boros banget lu pakai duit siapa segala macam, anggaplah emang benar lu yang keluarin paling banyak duit lah nih cewek. Iya aja gitu loh, kayak ya udah Mi, maaf Mi, ya udah iya Mi, udah gitu aja gitu. Jangan apa sih emangnya, kenapa sih emang kalau pakai duit kayak gitu gitu. Tunjukin katanya gitu. Jangan Coba selalu buktinya ngomong, mana buktinya Mi, mana. kalau misalnya Mami ngomong gitu
datang. Lu mencari masalah lo emang. Bukan pakai duit bukan anak Freddy doang, duit aku ada banyak, duit mama aku banyak. Lu gaji lu berapa? Duit mama lu berapa? Logika aja, mamanya dia nyuruh dia beli obat tiap bulan 5 juta aja nyuruh anaknya. Masa iya maknya mau ngeluarin duit buat nikahan? Mamanya sakit apaan? Obatnya 5 juta. Vitamin mah, jadi beli vitamin yang katanya harganya 5 jutaan. Terus bilang Blackmores itu jelek, gara-garanya mami minum Blackmores. Dia bilang Blackmores ini mah jelek, dia bilang vitamin apa nih? Hah? Lu mesti nanya tuh sama gua, teman-teman gua orang kaya minumnya Blackmores. Katanya jelek mah. Dia Bagusan bilang, tuh vitamin ini, padahal vitaminnya vitamin apotik. Vitamin apotik kan? kalau mama mau dibagi. Baru mau nggak berdoa sama gua? Nggak usah. Nggak pernah gua mikir makan kayak gitu. Sudah gitu. Gua belinya banyak kan nih, katanya berdoaan kita enggak. Kalau Enggak dari vitamin. Enggak patungan, dibagi. kalau ke rumah tuh ya semua dicek di dapur. Memang dapur aku kan berantakan ya Mbak, ya sengaja aku. Sengaja. Kenapa aku sengaja kayak gitu? Aku pengen tahu nih orang ini benar-benar nggak mencintai keluarga ini. Oh, terus Kalau lu belum apa? benar-benar lu cinta, berarti lu bisa ngatur. Gitu Terus kan? belum apa-apa bilang, kan itu kan dapur kanan kiri kan mas Jadi ini dapur yang ini, aku yang punya ya, yang ini buat mami sama si Bali apa sama sama Cece. Cece. Yang ada anjingnya tuh. Yang ada anjingnya itu buat punya mami sama si Rina. Barang aku jangan dipakai ya, aku paling pantang kalau barang aku dipakai. Dia belum apa-apa ngomong gitu mah. Pokoknya nanti ada kuali aku apa semuanya panci itu punya aku. Jangan Pokoknya dipakai mami nggak ya, boleh aku pakai. bisa ngamuk. Terus gue mikir itu lu numpang rumah mertua lu, bukan rumah lu. Kalau misalnya ke rumah lu terus lu ngomong, Mi, Ma jangan pakai barang ini, wajar ya rumah, bukan nggak wajar juga sih, cuman ya itu rumah gua gitu. Nah ini kan lu numpang ke rumah mertua ngomongnya begitu. Jadi saya suruh beli kulkas 4 pintu. Nah, kulkas kita kan udah Sakit rusak. mah gue bilang. Beli kulkas 1. Tunggu aja nanti si Jablanya kalau udah nikah dia mau bikin kitchen sekali mau. Kalau dia nggak suka nanti beli lagi. Kan dia orangnya cerewet. Jadi apa maksudnya? Saya bilang gitu. Takutnya dia nggak suka. Apa maksudnya? Ini rumah dia apa rumah kamu? Ini rumah saya. Kamu numpang dia numpang. Saya ngomong kayak gitu. Dia tuh cerita sama Sela mah, gara-gara ngomong mami kayak gitu, maksudnya dibilang numpang dia langsung kepikiran, ya udah gue beli rumah aja kalau gitu. Anak istri gue mau tinggal di mana kalau kayak gitu, kan gue numpang di sini. Emang dari awal tuh pengen beli rumah dia alasannya bolak-balik. Tuh tanya sama si Tawen dah. Bukan, maksudnya dia cerita sama gue gitu. Iya dia ngebohong itu tuh ngebohongin kamu. Lu nanya Alif, nanya si Dede. Dari awal tuh ngomong seperti ini mau diatur gini. Saya bilang nggak bisa kayak gitulah, gue bilang gitu. Ini saya orang tua masih ada di sini. Kalau ini mau atur ini silakan, saya udah bilang. Tapi rumah ini rumah orang tua. Terus minta kunci semua dibalikin, kalian pegang kunci dibalikin, tidak boleh pegang kunci. Saya bilang nggak bisa, anak saya punya hak nih rumah orang tua. Kalau lu merasa nggak mau, ini bukan rumah dia, bukan rumah lu. Ini gue ibu, gue bilang gitu. Orang rumah aku aja kuncinya pegang sama tukang cuci. Apa salah ngomong kayak gitu? Gak ada privacy katanya mah. Santai aja. Nggak ada privasi. Terus itu si goblok ngomong, si Jablanya katanya kejauhan dari sini. Mi aku mau beli motor, katanya mau beli apa Ninja 2,5 katanya gitu. Buat apaan sih bang gitu? Dulu beli yang 150 aja lu nggak pakai, akhirnya ujung-ujungnya lu jual ke Alif. Udah beli sama lu 60 juta, Alif juga cuma 20 lebih. 20. Alif rekor, gue bilang gitu. Sekarang lu mau beli buat apa lagi? Mengantar si Jablay, katanya kasihan dia. Astagfirullahaladzim. Nah kemarin katanya mau dibeliin mobil. Iya rencananya memang bukan mau beliin, mami mau kredit berdua kayak gitu, duit bersama. Katanya dia pengen si RV kayak gitu. Hah? Gak mau kalah. Si RV. Makanya saya udah bilang kan dari awal kita fitting baju pertamanya, kokonya udah ngatur sama mamanya. Mau beli yang mana dek? Kata gitu. Kokonya nanya tuh, tunjukin modelnya Mazda apa gitu. Bukan yang itu loh, kok itu ya kok. Saya bilang, si RV harga berapa ini terbaru? Terus pokoknya nanya. Ya, Alfi kan macam-macam. Dari yang paling tinggi, ada yang menengah, yang paling bawah. Yang paling tinggi. Dia ngomong kokonya, aku pokoknya yang terbaru, yang terbagus. Terus emang dikasih tuh, gitu kan? Ya gimana pun juga aku desak lah kayak gitu. Dia ngomong kayak gitu. Aku desak lah, masa iya aku jadi bininya nggak boleh minta atau gitu. Hebat. Bini nggak boleh minta emaknya. Itu ya jadi istri ya. Tuh memang aja. Udah mikir mau lintas gimana ya bini gua. Gimana mana tuh orang tua Mau gua lintas tua, gimana? bukannya bini.
kayak gitu udah ribut sama saya kayak gitu. Kalau lakinya kagak bisa ngasih suruh nyolong. Dia kan tahu, dia ngomong gini, kan si Freddy kan kemarin proyek ada 2 biji itu kan itu dari mama aku yang doain tuh mami kata gitu, sama aku banyak job kan dari mama aku. Ngomongnya gitu. Oh mama kamu Tuan Putri apa Ratu. Oh, jadi Friendly anaknya mamaku. Segitu Iya aja. dong. Kan yang doain. Jawab kayak gitu. Jadi mereka incest. Mama kamu itu dukun hebat. Kalau bisa ngedoain dia bisa dapat proyek, kenapa kalian hidup miskin? Sekalian aku jatohin. Memang aku jatohin sekalian. Dia bilang saya Menghina. memang harus dihina. Jadi lu udah tahu lu hidup susah tapi lu belagu. Lu berbicara dengan siapa gitu loh. Saya sabar loh dari awalnya loh. Pas habis dimegang saya kan begini peluk-pelukan. Pakai ini, pakai alat, pakai batu ambil kantongnya, rekam. Gini. Awas kamu saya bilang gitu. Langsung saya masuk kamar mandi, saya mandi keramas. Lakunya jangan lu pegang-pegang gua, najis, haram lu pegang gua. Jijik gua mandi gua. Lu nggak bener lu. Langsung saya kan balik bahasa basi. Orang udah sampai ngomong ke Jaya waktu itu kan curhat. Iya nih mami parah nih gini-gini Cik. Terus gue bilang, Titi. Jaya, Asia Jaya. Masih Jaya, jadi panggilannya kita Jaya, Mas. Udah ngomong sama dia. Gua ya, kalau jadi calon mantu udah digituin sama calon mantu gua dikatain jablay lah lu. Gua sih mending udahan lu. Kata siapa? Saya lah ngomong ke dia. Itu cewek lu sampai dikatain emak kan mereka tuh ngerekam mah ternyata pas berantem tuh. Ngerekam jadi si Jaya dengar, si Titi dengar maksudnya. Sampai saya ngomong, nah lu kan udah dengar tuh rekamannya. Mami sampai ngomong, iya tuh mami ngehina banget lah. Makanya gue bilang sama lu, gue kalau jadi calon mantu udah digituin, gue sih mundur harga diri. Kecuali emang beneran gue jablay ya, gue dikatain jablay ya udah terima aja emang jablay kok. Cuman kalau misalkan gue nggak kayak gitu, gue terhormat nih, gue SPV katanya, gaji gede punya anak gue digituin, gue mending mundur. Mau secinta apapun ya, cewek lu aneh ya, sampai saya ngomongin gitu mah. Cewek lu aneh, dia cuma bilang ya gimana Cek, nikahannya juga udah tinggal berapa persen lagi, maksudnya tinggal berapa hari hak lagi, dia bilang gitu kan. Saya sampai ngomong, lu tahu nggak ini seumur hidup loh. Teman gereja mama. Itu kan mata bisa batal. Orang udah nyebar undangan semuanya tinggal seminggu lagi bubar gerak. Makanya kan ya maksudnya bukan nikah tuh bukan kayak pacaran. Selesai maksudnya mau putus mau cerai nggak gitu kan, kita berharap Kan nikah tadi selamanya. mama ngomong sama mami juga, kita kan orang nikah itu tuh sampai mati, nggak sebulan 2 bulan 3 bulan. Betul, Nggak buat main-main. itu salah ngomongin kok mah, maksudnya kayak lu tuh harusnya buka mata lo, berarti ada something nih sama keluarga cewek lu dan sama cewek lu. Kenapa dikatain gitu masih mau juga? Saya kan nanya soalnya sama ceweknya kan, kamu yakin masih mau Lan? Udah sampai digituin sama mami. Iya Cek, aku udah dibilangin sama Freddy suruh sabar aja. Terus saya cuma ngomong, Lan, kalau itu saya ya, saya sih udah gak mau. Mending bubar. Ngapain selamanya kamu akan dicap seperti itu di keluarga kita? Yakin mau? Ya nanti coba Ellen ini deh ngobrol lagi sama mami, siapa tahu mami lulu. Gitu ngomong. Ya sudah, kalau emang lu sebegitu cintanya berarti kan sama si Titi. Iya, cuma kalau cinta sesungguhnya pun kayak nggak ada. Ya buktinya dia selingkuh aja sampai ribut kan yang tuh di sini kita lihat. selingkuh Kalau selingkuh, di game. makanya dia lagi nih kayaknya hamil bukan anaknya si goblok, makanya dipaksa nikah. Ya kita buktikan aja. Yang selingkuh siapa? Si Perempuannya. ceweknya itu berantem mah, jadi di toko kan ada CCTV. Emang tujuannya tuh kalau lagi mami jaga toko maksudnya kita bisa ngeliatin. Nah itu kita pas tuh sih, biasa Alina siapa lagi si ibu rumah tangga tidak ada kerjaan itu kan tiba-tiba dengerin CCTV, dia bilang kayaknya ribut tuh Cek, kayaknya ribut tuh, dia denger kan. Nah dari CCTV kita denger mah mereka ngobrol. Nah ini gara-gara mami nih ngomong ada CCTV kita kedengeran, jadilah dia pintar. Semenjak kami ngomong gitu CCTV dicabut sama dia. Nah awalnya dia itu berantem sama ceweknya udah yang kayak ya kamu lu udah selingkuh ya, lu udah gini ya kayak gitu, jadi udah tahun selingkuh ceweknya. Terus kayak Laki orang lagi yang diselingkuhin. di game mah, main game Dia gitu. jalan loh. Sampai diajak jalan segala macam. Maksudnya kayak lu ya lebih mentingin dia ya daripada gue ya segala macam gitu. Terus makanya kayak kok lu masih mau gitu.
kayak udah dibukain loh. Sebenarnya saya juga udah ngomong sama si Titi kan, lu tuh udah dibukain banget loh Ti, lu banyak masalah sebelum nikah tapi masalahnya tuh masalah lu personal berdua. Terus kan dia membandingkan sama permasalahan kita, maksudnya kayak ya lu juga dulu nikah kan banyak masalah, ya masalahnya bukan personal kita loh, maksudnya bukan gua sama calon mertua gua, Oki sama Mami, bukan itu permasalahannya. Permasalahannya sebenarnya permasalahan yang simple Biasa, ya, tapi bukan yang prinsip banget. betul, karena memang ya namanya beda pemikiran jadinya berantem dan beda orang, karena kan baru kenal kan, yang kenal lama kan kita berdua pasangan bukan orang tua gitu. Beda loh sama kalau misalnya yang bermasalah adalah kita pasangannya. Tapi kan kita ada masalah, tapi kita bisa selesai. Iya, Nggak kasar kayak begitu. betul, maksudnya kan juga nggak sampai mama bilang kalau lu jabla ya sel atau apa kan nggak. Maksudnya nggak sampai keluar kata-kata, dan Enggak. Mami pun maksudnya ketemu Oki juga kan walaupun kesel juga Oki waktu datang cuman iya maaf ya tante apa ya udah gitu, udah nggak yang kayak lu bener masih jablain lagi. Iya. Jablain mulu. Jadi jangan disamain. Nah kalau Jangan Titi nyamainnya begitu, maksudnya kayak Hmm. kalau nikah kan semuanya ada masalah sih, betul, lu lihat dulu tapi permasalahannya. Setiap orang mau menikah pasti ada masalah, betul. Betul. Ada aja entah orang ketiga lah tiba-tiba, entah Ada bukan sebenarnya masalah, ada miss aja betul. sebenarnya. Cuman kan bilang kan waktu nikah kamu Mami mogok itu yang mau diperberkatan, saya bilang itu karena saya ditekan sama si Susi sama si Along sama istrinya si Macan. Ya, aku ribut di situ Mbak Yu karena apa? Baju saya nggak sesuai, kita nih gimana? Bapaknya orang Cina, ngapain ini pakai baju kayak gini? Dan baju kamu kelonggaran, kamu ganti bajunya tipis begini, katanya gitu. Gimana harga diri lu? Jadi perangnya di situ Mbak Yu. Tapi kan Terus maksudnya saya udah kan si ngomong. Macan menengahi Macan. Udah kalian gak usah banyak ngomong, Macan gua itu kakaknya yang dampingin. Itu yang ganti papi itu Panggilannya ini Macan mah. panggilannya Yang namanya di Bogor. Iya, betul. Yang kemarin dampingin Titi juga. Betul. Itu dulu galak banget mah, jadi kita bilangnya kupak macan. Kita kan manusianya Macan. Dan itu super galak dari zaman dulu. Kita semua pokoknya kalau kita ke dia takut. Terus masalahnya ini. Jadi saya tuh diprotes si Along, si Susi, si Kupa Acuy, si Oneng. Jadi 4 ipar saya ini semua ngejejekin saya Mbak. Di depan. Aku kan stres ya kan. Saya bilang maunya kalian apa? Kamu udah Baju udah saya beliin, lama-lama udah beliin loh buat mereka loh. Tapi nggak dipakai gitu loh. duit sisa-sisa seberapa doang itu. Nggak dipakai kan mereka baju. Dengan alasannya Begituan, apa? Mas, Kita nih saya orang Iya tua, makanya Mas. udahlah. Modalnya Jadi jadi rezeki. penyakit sakit Bos. hati itu istrinya si Along tuh. Kita nih Iya, udah bukan, masih tapi perantau ini- loh kan masih. Gimana Ini nih? kan ngapain ini kan dibutuh kayak gitu. Loh, ini juga baju jauh juga. Ini kamu bawa dulu udah. Apa? Bilang gitu, baju kaki. Gotong sih. Dan berarti lu pakai enggak katanya gitu. Ya kelonggaran gue suruh dulu gini, lu nggak mau bilang gitu. Maksud suruh kecilin tuh di rajut. Nih, Nggak mau. tahan. Begitu. Akhirnya saya mau nggak mau pakai yang ada aja. Kelonggaran. Ya itu makanya ributnya di situ Mbak Yu. Tidak pun ngenahin. Ribut itu internya. Saya sama mereka. Mas Kok bodoh sih katanya. Anak dokter dinikahin sama cuma sarjana ekonomi. Kamu nggak dihormati, nggak dihargai. Anak gua kan anak lu. Wajar dong saya tanya. Anak siapa? Dan mau apa kalian? Yang penting kalian baju udah saya siapin, seragam semua disiapin. Kenapa kalian mesti protes? Kalau kalian nggak senang, ya udah nggak usah terus aja, masuk aja, pulang. Kasih macan langsung meluk saya. Si Oki maju, malah maju. Saya nangis dulu, nangis banget. Kok saudara saya ditarik-tarik sepokok aja, dia nggak mau ngomong sama saya sama sekali. Kalau Susi itu istrinya Macan. Istrinya macan tuh sama si Susi kompak. Nah, Susi itu istrinya. Along sama istri si Aci itu si Oneng sama anaknya tuh yang sama si apa sih namanya apa namanya ceweknya dia mami ngapain sih pakai baju kayak gitu kayak orang nggak berharga diri banget katanya gitu baju apa-apaan kayak gini katanya gitu orang mah sebenarnya dress kayak katanya gitu anak kecil kok minta terus saya mau mulai deh Pak Macan ngoceh dengar kalian semua saya mendampingin adik saya dan kalian semua adik saya, ipar-ipar saya, ponakan saya. Kalian tidak berhak menghujat. Kalian kasih apa? Sumbang apa? Gitu aja. Kalian sumbang apa?
kicep kan akhirnya kan. Terus saya masih duduk, ya udah maafin saya kalau misalnya salah. Dekat kayak gitu kan lama kan itu. Maka saya duduk di situ kan sampai nangis tadi. Kalau dari mereka kita bisa gambar saya gini, nikah satu anak aja gue dihujat pagi-pagi kurang aja. Apa mereka nggak merasa gue ditinggal suami, gue nggak dampingin anak, begini amat jadi orang. Gue nggak minta makan sama kalian, nggak minta bantuan sama kalian. Kenapa sih gitu loh? Apa sih hak kalian untuk menuntut saya? Saya mau apapun apa hak kalian gitu loh. Terkecuali saya minta sumbangan. Berhak dong dia ngomong yuk. Nggak ada bantuan sedikit pun. Maka disitulah saya langsung putus hubungan dari sejak nikah saya. Putus hubungan sama mereka semua. Gak ada hubungan. Maka si goblok mau nikah, menurut saya ngundang enggak segala gitu. Kalau lu mau undang dong, gua nggak ada urusan. Gitu. Nah itu saya jempolin terus si Pak Macan. Langsung mau saya deh. Kamu hantar karena anak muda apa? Gak usah jadi orang Mau saya Iya. Lihatin lah punya anak lu dan mantu lu. Gak usah lihat orang-orang itu yang ngomongin kamu yang paling gak jelas. Apa sih mereka nikah ada seperti ini? Mereka tuh iri. Tuh ngomong kayak gitu. Mereka ada nggak nikah kayak anak lu mewah di gedung, di hotel berbintang. Mereka nikah cuman apa katanya? Cuman di rumah tok katanya. Maka mereka iri, makanya kamu dijatuhin. Tahu kamu sendiri nggak ada pendampingnya, nggak ada laki. Pikiran dia juga ya. Jadi mikir sadar gitu. Oh jadi kemarin Titi nikah yang undang Titi sendiri bawa Iya. undangan ya? Sendiri. Sempet telepon kok. Kakak sih telepon. Gimana dek? Gitu. Ya, ceritain lah penulisnya gini. Ya wajar sih kalau lu mau datang. Ya kalau lu mau datang aja kok. Gue sih nggak ngelarang lu bilang gitu. Ya Mau udah lah. makan. Itu kenapa nggak dibawa? Masih ada udangnya mah. Saya kalau bisa mengundang sih saya makan mah. Kasih aja Di di kali sini. sono. Sisa satu loh ini saya. Kita dulu ini. Iya makanya dia nunggu turun dulu. Turun dulu terus nanti ke belakang lagi dia. Iya bener mak. Kayak burung. Iya nih ya. Oh. Kembung. Coba dipakai ini lagi. Minyak telur enak itu pasnya. Gitu. Lihat telur ini. Coba. Di mana nih? Oh iya ini ada. Kayaknya aku udah gak kuat deh. Apa lagi sih? Tunggu dulu. Kali pulang langsung masuk rumah sakit kayak saat sekali. Cek darah dulu aja. Kayak gini terus itu nggak bisa. Enggak kalau mau cek darah tapi kata enggak kan kok nggak ada apa-apa. Cuman kurang istirahat. Ya seperti ini kan nggak wajar mama. Kurang istirahat dari kemarin kena amal ini. Mami biasa di rumah, kan kipas angin doang. Makan enggak, minum enggak, ngerokok doang. Ya udah, wajar lah kalau kayak begitu. Emang kalau anak kakak udah ada yang nikah? Belum, makanya dia ngomong gue udah nikahin 2 anak ya katanya gitu. Kalau orang Jawa. Tapi anak kandung saya belum loh katanya gitu. Tapi kalau orang Jawa tuh nggak boleh kalau Nggak sama. boleh. Tapi kalau ini si Macan itu nggak mikirin kayak situ mbak. Dia orangnya logik banget sih mah. Dia merasakan bahwa dihormati. Macan tuh orangnya Masa selalu di logik. apa di apa dihormati sama ponakan sama adiknya. Ini Jadi ada merasa ini, bangga ada gitu. itu. Ya karena kan udah nggak punya bapak kan. Penting bisa bantuin Betul, aja. Macan tuh orangnya logik pokoknya. Baju kita beliin aja dipulangin semua kan. Nggak mau ngambil. Kalau dibilang nanti anaknya jadi susah nikah loh, karena ini nikahin apa segala macam. Ya udah emang nasibnya dia berarti kalau soal nikah gitu. Sesimpel sesimpel itu mah orangnya, dia nggak percaya kayak gitu-gitu. Dia tuh logik, pokoknya semuanya pakai logika. Kenapa dia sayang sama mereka Mbak Yulu? Dari kecil anak-anak saya tuh hormat dia. Anak nggak menghormat, anak di kandung nggak menghormati dia. 3 anaknya tidak menghormati dia. Lu takut sama dia dulu. Itu kalau anak saya semua hormat, kalau itu tuh pak. Gitu. Kalau anaknya ketemu aja ke mandi loh. Nah, bisa ceria itu nggak mungkin. Lu kecil banget depan. Iya. Maka dia merasa Masa gitu bertiga duduk takut masa sama dia tuh. ponakan suaranya lebih kenceng gitu. menghormati daripada anak kandung sendiri. Regina kan kalau sendiri takoh di mana-mana. Satu gua nyukur. Cowok. Cewek. Dia satu-satunya. Tato di mana-mana, tangan, kaki semua full. Bisa jadi dokter.
tuh mukanya sama badannya tuh mirip Kayak Titi, kupa macan. mirip Titi mah. Iya. Kalau ngeliat Titi tuh kayak ngeliat Bopon, anak Kupa Macan yang kedua ya. Waktu dulu Sang Citan datang nggak dia? Enggak ada yang datang. Anaknya Kupa Macan datang cuma kemarin tuh si yang rambutnya itu mah, si Kubilaikan yang Sela bilang, Yang kayak orang Bali. yang rambutnya berantakan gitu cowok. Rambutnya Dikuncir, diikat gini mah, dikuncir, rambutnya dikuncir gini. Oh, yang kulitnya agak coklat. Ya, itu anak Kupa Macan paling kecil. Yang paling Oh. kecil itu. Tapi anaknya ramah tuh. Ramah. Cuman memang dia mungkin jengah sama bapaknya. Bapaknya terlalu, kalau ngomong ya kamu tahu sendiri kan. Terlalu menekan. Jadi anaknya enek gitu sama bapaknya sendiri. Jadi pada berontak, Gina enek berontak pergi ke Bandung, tato, tiba-tiba pulang. Tatonya yang paling heboh kan pertama kali di paha sini, dari sini sampai sini. Sampai ke sini-sini. Iya, akhirnya ujungnya sampai di selangkangan segala macem. Perut semua, tetek semua. Habis Bali. Sampai kan Kupa Macan sedih tuh cerita. Itu kan gua kalau aja ditato deh kan masih berarti kan, di- iya kalau ditato berarti dibuka kan, berarti kelihatan dong gitu-gitu. Maksudnya kayak Ya iyalah. apalagi di selangkangan gitu kan, Hmm. sama paha dari sini ke sini mah. Itunya tatonya tuh dari pinggul ya, berarti kan Otomatis panjang. telanjang. Betul. Kacau tuh anak. Cuma anaknya asik ya kan, Gina anaknya asik, anak gaul. Cuma belum nanti udah tua baru berasa. Udah tua pasti sadar, udah tua pasti mikir. Umur berapa? Beda salah setahun, 89 dia. Ular. Dulu tuh kita sepantar semua. Ki, orang kalau udah ditato kayak begitu, sadar di belakangan, emang bisa dihapus sama pip X? Ya enggak. Kagak bisa. Bukan Besar. tatonya yang sadar, pikirannya. Ya ini kok kita tato kan nih kalau kata temennya. Iya, betul. Diciprat, Tapi dicipratin doang katanya. dan kirim kulit ular lah, musikan lah, panuan dari Kasihan, sabar ya. Sampai badan lo ternyata sebelah ya mah. Kirain cuma tangan. Dia kalau lagi buka baju tuh saya lihat kayak sebelah gitu. Masa sih? Iya. Kalau kata mama, tompelnya cuma di kiri aja. Ada mah di Mungkin badan. Bunda ada lihat sesuatu, nggak bilang amit-amit cabang bayi, jadi Bali. kata Takut orang. ular katanya. Ya dia Mama. itu harusnya amit-amit cabang bayi, makanya kena ke anak. Tapi nggak kamu tuh apa, emang kan nggak ini. ketuker dia di rumah sakit. Ketahuan. Lagi kalau hilang juga gampang nyari. Iya benar. Yang belang. Sama kayak Mika, kan Mika si gendut bilang pas lahiran, aduh Mika nggak dipasangin ini lagi gelang katanya kan, lupa pasang gelang, tapi langsung dibawa ke ruang bayi. Ya udah tinggal lihat aja hidungnya kayak sumur, udah gampang. Kan hidungnya begitu. Ya tapi Gak ketuker udah. Gak ketuker. tapi enggak lah, itu mah mirip dia, mirip si Agam kok. Iya, soalnya yang lain kan ya muka-mukanya muka-muka pribumi semua kan yang lahiran di sana. Yang putih, hidungnya begini udah anak lu udah pasti nggak bakal tuker. Orang pertama kali keluar yang ditanya itu, hidungnya gimana? Kayak Agam nggak? Sumur juga? Iya sama. Oh ya udah tenang, nggak ketuker dulu di ruang bayi. Ntar juga kelihatan yang hidungnya sumur. Tapi makin kesini malah makin mancung hidungnya. Udah mami bilang Itu kalau mandi gitu giniin. Tapi enggak mah tiba-tiba ininya naik gitu loh. Emang dia dari awal udah mancung, gue bilang ini anak mancung hidungnya. Gua pesek, mancung. Soalnya Udah awalnya pasang kayak tulang. kayak mami hidungnya gini. Ih, lu nggak boleh lihat situnya, lu lihat sini tulang. Iya ternyata. Sini ada tulangnya ternyata mah. Kita lihat orang tuh lihat di sini tulang, kalau si Agam kan menjelok Kayak dalam, mami, nggak- pasti tuh. nggak ada Dia tulangnya. juga oleh belakang. Nah, kalau ini ada tulangnya baru pegangin gini, ini anak mancung nih. Cuman ntar hidungnya kayak lu, bilang gitu, Iya, kecil. kecil hidungnya. Gitu. Enggak apa-apa hidung hoki damai. Aduh, kocak banget makanya. Iya kan sih. Kalau emang ada cuma masalah miss ya, namanya orang dua hati jadi satu. Dua keluarga jadi satu ya. Sama. Saling saling introspeksi diri, saling meminta maaf, jangan mau menang sendiri, jangan merasa dia benar. Ya belum tentu kamu bilang benar, kita ngelihat belum tentu benar. Ya kan, kayak gini, pengen ini, pengen itu. Ya kita ngomong baik-baik. Buat apa sih ngomong duit? Lu habis nikah itu bukan cuma segini doang, Budi. Nanti kalau tahu bini lu tahu dikasih anak, terus ada perawatan untuk ke dokter, persiapan untuk lahiran. Benar dong aku ngomong, kalau Tuhan memberikan langsung, kita nggak tahu. Ya kalau habis lu nikah kayak gini, gedung lu belum bayar semua, lu jangan ngarep bapaknya ngomong no punya kokoh dapat 100 juta. Lu jangan ngarep bapaknya ngomong gitu, lu jangan ngarep tuh amplop 100 juta udah gitu.
Buktinya apa? Aku bilang gitu. Tanya dia kan, gimana? Kemarin orangnya sedikit kok. Tuh. Ya kalau anak lakinya jelas lah yang ngambil duit kan bapak emaknya. Itu nanti yang ambil sama bapaknya dia. Ya nggak tahu juga. Enggak, Isis. langsung diambil sama si Titi mah. Kan kemarin nikahan tuh langsung sibuk deh tuh keluar. Iya dia habis Langsung diambil kayak gitu langsung nanti. itu apa jangan lupa ya angpau ya langsung ya taruh kamar langsung Nanti gitu. gini. Kan Iya, kamu ya isinya. bagi mama papa dong. Tuh urusan mereka udah nikah nggak Ya, nggak saya mau sih nggak punya masalah, saya nggak masalah asal lu mampu. Perempuannya itu tuh ngebela orang tuanya saudaranya itu mati-matian. Dan ibunya aja. Sama mami ngomong ada benarnya sih. Lah, orang untuk makan ini ngajak makan. Dia cuma berdua sama Titi. Yang sana udah 5 orang kan malu namanya. Iya. Nggak punya malu. Ya gitu mama. Itu Makanya makan di dia Bandung sendiri Jakarta semua. gitu. Lagi coba nggak usah hal yang besar kita lihat. Ada macam masalah makan saya. Buset masalah makan aja pernah begitu kan kelihatan benar kagak punyanya. Benar. Makan ke orang rakus, hap gitu. Jadi nggak ada namanya. Tapi emang aneh ngambil sih. itu. Nggak ada. Ngeliat keluarganya kalau perhatiin emang ya keluarga ini cowok-cowok semua diem kan. Iya. Oh, jadi gua orang udah disiplin semua. Jadi mereka punya profesi itu, wanita-wanitanya itu cuma nunjukin laki semua. Laki yang ditunjukin itu bukan orang biasa, semua orang punya. Punya duit, punya kebun sawit. Tuh yang di belakang mama tuh kan 2 meja kan punya mereka tuh. Itu kan ada 3 ya, 1, 2, 3 orang, 3 cowok. Semua kan semua. Diem doang kan. Yang ribut kan istri tuh ya, modal malir. Tapi amit-amitnya yuk, anaknya cacat semua, autis. Iya betul. Semua autis. Jadi bukan ponakan sepupunya si Ellen itu Down syndrome semua. Dua-duanya tuh semuanya. 3 Tiga ya. Itu jangan-jangan ada keturunan. Bukan keturunan. kayaknya. Gini, orang namanya sesama orang yang bisa, orang tuh nggak mau kalah. Beda dengan kita masa bodoh gitu loh. Jadi hajar balik, yang kenanya siapa? Ya anak. Tapi Disumpahin. kalau secara medis sih bisa aja karena turunan DNA-nya. Soalnya itu semua Down syndrome anak-anak Nasi kokonya si Jabla itu kan juga sama. Down syndrome. Iya, sama on. Kayak mau kasih panggil. Nah udah kayak gitu, yang saya nggak sukanya lihat keluarganya dia itu ini. Kalau udah jalan bareng, mau kemana gitu, tuh nggak mau kalah. Aku di sini aja, aku duduk di sini aja. Padahal kan kita mau pergi. Jadi berebutan duduk. Saya cuma dikit. Ini mau duduk di mana kamu, Lis? Di kap. Itu jawabnya, di kap mungkin. Selesai udah mau pergi makan loh. Saya bilang masih goblok, bawa mobil sendiri. Kenapa? Jadi kan macet kan tunggu. Enggak mau bawa mobil sendiri. Gua bukannya sampah, ya. Gua punya mobil. Cuma pantar doang aja sama Innova lama aja belagu. Mending kalau Innova baru, udah bekal sampai sini udah bunyinya. Emang Nova Brio. Inovasi ini ya si II-nya. Udah Innova. Maka saya bilang apaan? Jadi ngatur gitu. Jadi takutnya mami tuh naik mobil dia orang gitu. Salah orang itu. Gua nggak semiskin itu naik mobil lu. Buset banget kan. Itu mah Makanya disitulah mereka tuh anggap saya itu seolah-olah saya ini tuh kayak orang gembel gitu loh mbak. kena jemur mana sih tuh jemur. Besok mami lebih putih soalnya. Kan mami tadi jemur di situ lah. Iya udah tahu makanya tuh kayak teman tuh. Ah nggak apa-apa lah dia. Besok mami lebih putih soalnya. Bisa begitu sih. Justru si Jablay ngomong apa? Kaki mami tuh kayak ini ya, kayak nggak ada darah ya. Sama maknya tuh. Lu pakai apa Lis? Kaki lu soalnya koinan semua. Kalau saya ini asli dari Ya beneran mah kakinya jelek. dari kaki ceweknya. keturunan saya itu adalah Kulit. kulit tahu. Kalau kayak nenek mama moyang gitu saya. kan masih mulus kan. Iya. Itu ya itu koin. Jadi ngeliat kaki saya itu jadi pada iri. Dia bilang pakai apa? Peralatan apa? Di keluarga saya itu adalah kulit tahu dari nenek moyang saya. Nggak ada kulit kan. Iya dia aja nanya si Gendut tuh nanya Lina. Cek kok kulitnya Cek Lala bagus ya yang gara-gara ketemu di mana Bandar Jakarta kan pakai celana pendek kan bagus ya Cek Lala pakai apa sih hand body apa gak ada
loh kulit gue kering gitu. Gak ada loh masalah, kulitnya kering memang malah tuh. Di AC mulu keringnya kan, busikan gitu kan malah. Makanya suruh dilihat ama tuh yang umur udah 80 lebih aja, orang mah udah keriput-keriput ya. Ini amanya masih mulus sampai meninggal. Sampai mulus. Nggak tahu kalau dia mah pakai obat-obatan profesor, dokter-dokter spesialis kalau dia mah. Nggak main dia yang kalau di toko-toko apa lagi lu. Biasa gitu. Terus nanya si Ellen gitu, emang gimana sih Celina ini apa dokter-dokternya udah lo nggak sanggup lah udah Itu biasa. mengkonfrontasi terus berdua. Mama komplek. Iya mama komplek betul. Makanya kan aku bilang ibu-ibu rumah tangga nggak ada kerjaan. Makanya dia minta si goblok untuk perawatan sebelum nikah 3 bulan. Gosip-gosip juga. Pakai si goblok tanya mami bagusnya perawatan di mana? Dulu mami pakai klinik apa? Kasih Mami ngondo. bagus. Kasih ngondo ya. Iya. Terus saya jawabnya gini, Salmon kan DNA saya ya. jawabnya begini Ki, Ini. kalau mau namanya ke apa mau perawatan yang bagus, saya bilang gitu, ke Richard Lee aja bukan udah mampus. Kalau enggak ke ini, Richard Lee, ke ini aja, ke apa ke Tompi, gue bilang gitu, mampus. Sekali penanganan 15 juta, mampu nggak lu? Kayak batunya Roro Kidul aja. Mama kakinya itu ya, amit-amit selesai, bulu gede-gede. Lu kaki dicukur terus kalau mau tahu Bayu. Laki gue. Iya. Tapi kakinya kayak gitu mah. Ibu Bulunya. sama bulunya berpanjang panjang, malah bapaknya nggak ada bulu. Pagi cerita dari mana sih cewek nyukur bulu ya, nyukur bulu kaki. Biasanya kan kalau cewek kan ada yang Waxing. dibersih. Padahal nggak ada bulu ya mah harusnya. Ini sama nggak pernah nyukur-nyukur loh. Apalagi mama Iya kan seharusnya kita nggak ada bulu kan. Itu karena mereka iseng aja nyukur jadi lama-lama numbuh. Bukan gitu non. Itu mereka itu kan katanya orang kaya, bapaknya orang kaya, tapi SD nggak tamat, ya kan? kayak papanya Oki dong. Tinggal di kampung, ya kan? Asli aja. Udah kayak Siap, Mbak. gitu. Sian. Makanannya cuma apa? Daun singkong, daun putih, ya kan pare-pare, gitu-gitu. Ya maka dari itu, makanya gitu gitulah, jawab hutan. Kalau kita dari bayi, bagusnya kita udah sampai gede, kita makan yang bergizi, Kan bervitamin, dibanting, kita pasti makan dibanting di situ. nanti Apa aja aja, banyak, apa tapi sih saya bekerja? kasih agak dia tuh. Nah, Saya kasih yang terbaik buat mereka, kulit pasti bagus. Karena apa? tapi Perawatan enggak dari karena awal. karena sering dicukur sih benar. Dulu Jadi nggak dicukur. dicukur nonor, kayak emaknya kan nggak dicukur, si Jabre nggak pernah dicukur, nah si Soalnya Bokap ini- ngomong, Soalnya ini aku iseng dia kan pakai cukur celana bulu pendek kecil, segini nih, pakai segini penyamuk. nih, puncak nih, Buat kumis. bulunya Apa gede. aku iseng Terus saya bilang, Nunggu. nih, dia kan puncak pakai celana segini nih non nih, gue bilang cewek lu itu kerambutan ya, celana pakai pendek begini, udah kelihatan memeksunya, gue bilang gitu. Ini otak si cewek lu begitu, lu bisa ngedidik bini lu nggak sih? Ya namanya dia, itu namanya model nih, model pala lu, gue bilang gitu. Emang Vera waktu pergi ke Bandar Jakarta, Oki ikut nggak? Ikut. Ikut, semua ikut, Alu juga ikut. Itu kan ulang tahun mami. Ya, bener ya ulang tahun mami kan? Mami. Terus tiba-tiba bilang mau makan-makan nih mami di Bandar Jakarta di Alam Sutra. Ya udah pikir kan deket ya mah. Sela pulang kerja tuh langsung. Oki pulang kerja juga sama. Cuman emang Sela udah sempat ganti celana. Udah kan ya? Udah sempat ganti celana. Pendek kayak gini mah. Gak yang pendek kayak dia segini, enggak, tapi segini. Gitu. Dulu kayak celana dalam kelihatan Mbak. Udah gitu, dia juga bawa keluarganya, segerbong. Iya. Semua. Kecuali kokonya. Ya karena bininya lagi sakit. Iya, dari Sonora. Saudaranya lagi sakit bini dia makanya nggak bisa Namanya ikut. Sonora. Tipenya Sonora. Kalau ngomong mah. Cara ngomongnya kayak Bung Andi mah. Di Sonora. Beneran. Kan di Sonora kan Bung Andi terus tuh. Nggak pensiun-pensiun. Kamu pengen ini bertahan. Ya udah rebahan. Oh gitu. Cara ngomongnya kayak MC. Kembali lagi pada Oh kalau ngomong gitu. ini makanya kita sebut dia dengan Sonora. Adiknya Sonori. Orang dia ini lagi perbaikan rumah aja rupoknya nih Mbak. Suruh si goblok nih ngotot nih, emaknya nyuruh, bapaknya nyuruh, ya kan? Udahlah pakai orang situ aja lah kok, ngapain pakai saya mahal gitu kan? Nggak apa-apa friend, lu tolong bantuin gua, kata mamanya,
pokoknya nih ya udahlah dipanggil anak karyawan kita nih. Yang dipanggil itu si Jul sama temennya. Dia nggak tahu bahwa ini orang kita. Baru nyampe si Julnya, balik lagi ke toko si Prendi ngambilin pasir semen. Loh, lu mau suruh gua kerja ngapain suruh ngambil situ? Emang itu toko lu kok, kata gitu. Itu tanggung jawab Prendi lah, kata gitu. Kata engkaunya. Terus si Jul kan namanya orang kita ya. Emang gua bayar berapa sama si Prendi? Ya iyalah katanya gitu. Ya tanggung jawab lah, gua kan kakak ipar, calon kakak iparnya. Gua nih ini kakaknya. Gua nih anaknya ibu angkat. Ibu tuh ibu angkat saya, Prendi tuh adik angkat saya. Gua mau apa? Beli. Beli lagi ya. Besoknya lagi, minta lagi. Sampai si ibu tuh ngomong. Kalau si goblok, Pren aku ngeliat nih ya calon lu nggak bener nih. Dia pengen ngorotin lu, suruh lu bekerja di sini. Ya udah, lu akuin aja. Ketahuan ibu habis tuh. Lu jangan ngomong lah. Dia nggak tahu saya ada di samping. Saya di samping, dia nggak tahu saya di samping. Di samping apa? Dekat asbes itu loh. Saya dengerin di sini. Udah selesai, si Jun pergi. Disuruh beli sengnya yang bocor nih, disuruh beli sengnya 2 lembar yang 3 meter, dibeli 1 lembar. Bocor, ibunya maki-maki si goblok. Ya. Lu gimana sih Pren, suruh lu bantuin katanya. Bukan tambah bener ini jadi bahasa semua, ini begini. Terus mami emosi lah. Langsung gua teriak, lu bayar berapa? Gua kalau konsultannya 1 hari, gua ada 1 jam aja dibayar 2,5 juta. Lah aja seenak-enaknya lu nyuruh anak gua, bilang gitu. Terus ngambil barang di sini jangan aji mumpung, gua bilang gitu. Saya ngoceh kayak gitu. Terus siapa Pren? Mami, kayak gitu. Aduh nggak enak kok Pren. Ya makanya tante, kalau ngomong mikir, kalau mami tuh ngintilin saya terus sekarang. Karena dari anak angkatnya ngomong bahwa mami mendengar katanya si Koko suruh ngambil barang di sini terus. Maka saya jalan setapak pun, telepon sama siapapun dia pasti denger. Gitu. Oh gitu ya, katanya gitu. Terus gimana dong Pren, katanya gitu. Si Koko lagi nggak punya duit. Itu bukan urusan saya. Terus saya langsung teriak. Sekalian aja peti mati mau dibeliin nggak? Aku beliin tuh, mau yang model apa? Saya gitu. Peti mati model apa ini yang mau nih? Mau yang di depannya yang naik atau yang depannya turun? Gue bilang gitu. Kalian tuh aji mumpung ya, nggak punya otak, nggak malu. Udah selesai. Mati sama si Prendi itu, sama si goblok. Akhirnya besok, bapak sama ibunya hari Minggu, gue coba ke toko sama si gobloknya ini, sama si Femau ini. Sama istrinya, pada kakinya lagi patah, agak retak, masih pakai tongkat. Ibunya. Ibu, bapak, si Jablay sama si Femaunya sama istrinya, sekeluarga orang. Oh. datang ke sana cuma mau minta cek. Femau tuh film Cina zaman dulu, tapi dia ceritanya orang autis gitu. Tapi kasihan suka dimanfaatin sama orang-orang sekitarnya. Nah itu namanya Femau. Ini bahasa Jakartanya Pablo. Tampang blow on. Terus udah Kayak Andre kan blow on kan Enak banyak. ya. Dia di saula kan tadinya di dalam tuh. Deh. Kan keluar yuk kan ada musim covid kan. Itu bahasa Keluar di Cinanya. sauna. Tampang blow on mah gue ngerti tuh. Sini panas. Pablo. Keluarlah ke sauna di belakang. Terus maknya nanya, Miss, kalau cat yang paling murah yang mana? Cat yang paling mahal yang mana? Yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus Vinilet di saya. 1 kalennya 5 kilo 175. Romatex 135. No brand 100. Bilang gitu. Jawabnya apa sih Veno? Udah gini aja. Mau yang bagus. Makanya bilang mahal itu jangan Pan. Ini ngambilnya sama Prendi. Hah? Udah gitu. Hah? Pak udah ngambil sama Pak. Nah masuk nih. Ke toko. Langsung saya langsung pegang si kamu gini. Toko ini bukan punya kamu ya. Mereka datang ke sini mau ngerampok, bayar. Ya besok saya suruh transfer. Nggak tahu bayar apa, nggak tahu. Depan kita aja berani bayar. Orang oke aja.
di rumah apa sih yang itu mah nanti ambil di tokonya Titi aja, dia lebih murah mah harganya. Udah. Kamu yang bayar Ki, iya nanti oke Ya, bayar. nggak bayar. Kecuali kemarin Parah. tukeran stempel kata maminya gitu. Parah kan masa nggak bayar? Kalau mami namanya anak mami dulu, kenapa mesti bayar? Aku yang Itu gitu. namanya Gua rumah kan apa toko tapi dari keluarga. kemarin bayar kok kalau sama si Titi. Ya kalau dia mah Iya, iya, si Dede belanja sama dia aja dia hitungin utang, apa hitungin jual, sampai si antri bongong loh. Mami aku bener ini mah harga segini, yang modalnya masih gitu deh. Kenapa mami? Pakai apa jual? Ya yang modal jual itu, gila ya katanya. Kipa itu yang lagi mantek tuh. Iya, lo diutangin kan. Jadi potong nanti kalau dia Sama bisa tiap gajian bayar Alif. kakak lu sendiri yang ngambil lu masih hitung dan masih diuntungin. Di mana hati nurani lu. Maka kalau si Lala mau belanja, si Oki mau belanja, jangan sama dia, sama mami aja. Bawa Kagak dijamin. bukan Ya, gitu kami. Ki, kita namanya Tapi dia sebagai tapi nggak keluarga. berani sama Ugut nih. Kayak Ugut kemarin ngambil, kita ngambil apa ya? Kamu yang ini Oh, aqua proof. transaksi. Dikasih berapa? Pokoknya apa gitu, terus tanya dia berapa sih, gue transfer gitu kan. Udah nggak usah lah, lu bawa aja. Nggak enak dia. Kan mami udah semaki-maki waktu itu yang gara-gara si Dede sama kak masih Oki belanja ada Bisa lupa bayar. ngatain. Bilang sama dia. Ini kan emang bagian keuangan kan, udah bayar aja. Menteri Ini Keuangan. misalkan ini ambil ini bayar udah kasih. Kalau nggak mau dibayar taruh di laci. Saya itu sampai Dagang. ngamuk-ngamuk, saya bilang gitu, lu ya sama saudara cuma 3 saudara. Lu boleh lu hitung apapun sama saudara lu, tapi kalau namanya barang toko itu mereka juga punya hak di toko ini. Tidak berhak kamu untuk jual untuk mereka, kasih. Ya, bilang gitu, kasih. Kamu lihat mami, saudara mami datang minta keran ini, minta ini, ambil. Pernah nggak mami tunggu? Kalian ya, Karena kita berbagi kepada saudara itu nikmat. Kalau buka aja nih, aku Saudara mau goreng sampai lu- porsi Kasih harga buat ini tarupin. ngotak kan lu? situ itu. Sampai ketawa sama saya Iya. lagi sekali lagi ya. Buat Gablok tarupin sih. lu. Makanya saya juga bingung orang Oki aja. Ki kalau di tempatnya Ya enak tinggal situ doang. Bentar. lebih bagus mah udah ngambil sama aja Ki. Iya, yang itu baru kenal belum jadi mantu, belum jadi besan, belum main ambil dinilai, buset, nggak salah. Iya. Langsung bapaknya masuk kan masih goblok itu ngambil, masuk dari rumah langsung nyolong ke toko. Sakit hati gua. Langsung masukin ke mobil. Cacang aja si goblok. Apa-apaan belum itu. Lu pikir toko gua itu apa? Anti sosial. Gua beli pakai modal ya dulu gitu. Ini Vinilek loh. Dia cuma ruko kontrak loh. Dia udah nanya saya, cat ibunya sama dia udah nanya, cat yang paling bagus apa, cat pertengahan apa, cat yang paling jelek apa. Saya kasih dia 3 opsi. Opsi pertama Vinilek, opsi kedua Promatek, opsi ketiga no brand. Tapi dia pilih Vinilek. Maksud dan tujuannya apa? Oh, gratis. Kemarin dia ngambil keran sama lu, bayar atau enggak? Oh iya, belum transfer. Transfer itu bukan keran murah ya, udah gitu. Itu keran Sanai ya, udah gitu. Satu itu modalnya itu 95 gitu. Dia ambil 2 kan? Itu Sanai loh, bilang Dia gitu. nyewa ruko buat apa? Bukan apa, servis laptop. Oh, yang ngerjain siapa? Iya. Dia kan apa bagian apa? Bagian teknisi. Siapa? Si Femaunya. Oh, Gitu. Udah haji mumpung Mbak Yu. iya. Kelihatan banget Mau lah. enak aja. Apalagi ibunya kalau ke rumah. Semua diperiksa, semua ditanya. Tapi kadang saya marah, saya nggak mau jawab. Itu taruh di aula aja. Ih, makan ini mahal kan. Daripada taruh di bawah. Karena si goblok kan ngoceh. Ini kenapa sih kalau keluarga si Jablay kayak mami nggak begitu banyak. Tingkah laku mereka kayak bajingan. Mata gue nggak buta. Kasih hati minta jantung. Dia salah alamat, woi. Terus dia jawabnya apa? Ya nggak semua orang kayak gitu kali mami. Mami jangan menilai orang dari sekilas. Apa yang dari sekilas, gue bisa baca hati mereka semua. Gue nggak ingat gue siapa. Gue nggak ingat. Diem deh.
ngapain temen lu semua aja minta gua ramalin, sekarang lu nggak percaya sama gua. Hebat banget, nggak bisa bohongin gua Tih. Emak lu itu, gua bukan bicara sama mulutnya, gua bicara sama batinnya. Lu jujur sama gua di batin lu, gua tahu batin lu gua punya ilmu, gua punya mingkem lu gitu. Udah diem. Iya gua tahu Mami punya ilmu apa, ilmu. Nah makanya jangan ngomong gua sembarang nuduh. Thank you. Kalau gua udah sampai ngomong orang mana gua kerjain. Mami sama Mami mau minum teh. Memang nggak ada air dingin nggak bisa ya. Itu kenapa? Enak sih. Aku balik lagi. Kenapa balik lagi? Jelaskan yang punya ide. Jadi nanti saya pikir kan itu bawa pulang aja mas, tapi pakai kotak mama yang tadi bekas ketupat. Ya nanti sampai rumah kan nanti kan bukan kan nanti kan ngumpulnya kan nanti ke rumah Batavia. Nah nanti langsung pindahin, jadi kotaknya bisa mama langsung bawa pulang. Nah ini sayang bisa bikin nasi goreng masih banyak gitu. Soalnya kalau aula nanti pasti basi nggak dia apain, kasih ke bapak doang nasi kan nggak enak gitu. Itu sih idenya. Biasa aku salah itu masih. Minum obat Ki. Udah Mi nanti sekarang tidur. Minum obat untuk pepal. Obat batuk. Itu ada anak ini ya. Tapi habis ini lah minum obat. Lagi makan apa? Anak main game ah. Ih kamu gitu. Main game di aula sendirian gitu. Nggak jelas. Anak yang tadi kan yang kurang seperempat. Bukan, Cina ini. Yang tadi kurang seperempat kan bukan Cina. Mainnya sendiri gitu di sana nggak ngeri ya? Sepi gitu. Asli nggak itu dua-duanya sama dia. Tapi dia di luar mendingan di dalam, terlindungi. Kalau di luar kan plong. Tapi di luar panas banget nggak ada angin tuh ya. Cakep. Iya benar, kayak tadi mah yang habis hujan. Nanti mau ngambil saung itu apa, ngambilin payungnya bawa balik lagi aja. Takut diambil orang. Kita takutnya bapak lagi sama kita. Nah, kan mami yang disuruh bawa. Ya udah taruhin. Baru jangan hujanan, bilang sakit pak. Ya iya makanya hujanan, nanti tambah sakit. Tapi nggak bisa buka pak. Ini payung murahan ya susah. Tengok kalau dia. Ya saya udah nggak pusing lah. Kalau banyak teh masih takut. Jadi air hangat kalau bisa sih mami punya air panas. Bukan tahu mami nggak pernah air dingin, lihat dulu air panasnya. Ambil air panas nih. Mama mau juga? Enggak. Saya dari dulu nggak pernah air dingin kayak gini tuh merasa nyes. Di rumah tuh satu menit air panas. Saya bilang kalau kasih aku dapat desa kayak kentut, dapat perempuan kayak jablay, punya anak tol, lengkap sudah tentang. Itu kamu tahu sih kalau si Ellen udah pernah diajak jalan sama orang. Mbak Yu, kalau kita mulai perempuan masih perawan masih mudanya tuh gampang Mbak Yu. Aku nggak bisa lari dari jalan kakinya, jalan dia berdiri, jalan aja ketahuan dari belakangnya. Perawan nggak perawannya dari situ, nggak bisa bohong. Kalau orang masih perawan, segimanapun juga rapat Mbak Yu, segini. Kalau orang udah nggak diperawanin lagi tuh melonggar, pinggulnya buka, payudara udah beda. Nggak bisa dibohong. Karena pelajaran ilmu kayak gitu dari turun-turun kita udah tahu wanita masih perawan virgin atau tidak. Itu dari situ lihat dia jalan, lihat dia berdiri. Atau kalau saya kalau ada yang ini mau jadi sama si goblok, saya lihat dia masuk pintu, saya lihat. Saya tuh mau masih goblok dari awal mau masuk. Perempuan ini nggak virgin. Dan ini orang manja kalau dikasih kayak besar, kalau nggak dikasih ngambek. Rezeki bagus. Cuman orangnya egois. Terserah lu sih. Saya nunggu dari awal gitu mbak. Udah kasih ultimatum. Maka
kemarin dari awal mami setuju. Kapan gua setuju? Kapan? Gua setuju sama cetak bukan sama dia. Saya ngomong apa adanya. Kan depan jawabannya saya ngomong ribut itu kan. Lu dibandingkan cetak, lu gak ada apa-apanya sama cetak. Cetak cakep, pendidikan bagus, attitude bagus, body cantik, keluarga baik-baik. Emang saya keluarga saya kenapa? Pikir sendiri, ngaca. Saya jawab gitu, ngaca kamu. Kalau bilang keluarga lu baik, ngaca deh lu sama. Ya apa mami? Emak lu nikah sama bapak lu dibuang sama keluarga bapak lu. Ya, aku bilang gitu. Kalau lu nikah, nenek lu langsung balik ke Bangka. Padahal dia ada di hotel. Hari itu juga balik Bangka. Dan itu kukunya itu maksudnya tantenya pengen ketemu saya. Mau ketemu saya. Saya ketemu di Sunoto, saya ketemu. Iya ada apa? Ini mamanya Freddy. Iya. Tolongnya. Itu perempuan iblis itu. Lucu banget sih. Sejak itu perempuan iblis. Emang kata neneknya di Jakarta dibawain apa ke lapis kan? Mama nggak mau hadir. Mama nggak pernah mengakui dia pas kuliah mati. Nggak pernah. Tahu nggak dia nikah sama koko saya itu ribut kecil. Oh, berarti nggak beda jauh. Dengan heran maksudnya tadi. Itu perempuan iblis. Yang ngomong tantenya dua-duanya. Jadi keluarga dari papanya. Adek papanya dua-duanya. Dibilang tuh si ibunya Jabra itu iblis, perempuan iblis, betina iblis katanya gitu. Betina ngomongnya. Kok bisa ngomong kayak gitu tante sebelum gitu? Ya kamu bayangin aja ngomong kayak gitu. Papa mama saya nggak setuju, ya. Dia nekat katanya gitu. Nekat gimana? Ya tahu sendirilah gitu. Oh, ya udah papa mama saya nggak mau tahu. Jadi nggak ada pernikahan kayak gitu. Akhirnya anak pertamanya di dalam kandungan tuh kembar. Dalam 6 bulan mati. Nggak diriduin orang tua gimana sih? Mati. Mati di dalam. Maka baru lahir kasih femal, lahir kasih jablay berapa tahun kemudian. Di pihak keluarga bapaknya nggak pernah nginjak rumah dia. Nggak pernah ada hubungan. Kalau mereka ada hubungan sama kakaknya doang, sama kokonya doang, si bapaknya si jablay doang. Dia pulang ke Bangka emang pernah berani ke rumah mertuanya? Enggak berani nggak ya? Dia mah dia enggak berani. Maka saya bilang, saya ngomong masih goblok. Mana foto nikahnya mak bapaknya? Kalau lu bilang mereka nikah resmi, gue pengen tahu. Saya udah dengar selintiran dari tantenya kan? Ada kok mami yang diimpilin sana. Diimpilin dari mana? Gue bilang gitu, nggak ada. Waktu rumah dia gue udah lihat semua kok, nggak ada kok kawin. Kalau nikah nggak ada sama sekali, gue bilang gitu. Orang putih duluan kok, gue bilang gitu. Saya mau apa adanya. Kalau perempuan bener, mana mau perawan dibuntingin, gue bilang gitu. Nggak ada. Kalau perawan mau dibuntingin, berarti itu perempuan itu bukan perawan itu. Perempuan itu nggak baik, itu jablay. Kok mami suka menghina sih? Katanya. Saya bukan menghina. Ini fakta. Fakta. Jarang berani. Kamal. Itu film kamu tuh. Nonton belum? Ini biar dia nanti mikir nanti ini. Duit habis. Tadi juga malahnya modalnya begitu. Sekarang lu masih punya duit, ya kan? Dia pikir bisa balik lagi. Pikiran si jablay ini sama orang tuanya nih. Salah. Secepatnya kita ngurusin itu surat. Non sakit non, sakit non. Mami tuh sakit di sininya. Kembung itu. Ini mah kalau sakit kan? Sini sakit kan? Tuh. Kembung. Batu mami deh. Umat. Terus sini dong. Ya iya sakit mulu tidur, Roy. Ini mami tidur tuh sebelah sini tuh sakit. Iya, ini pasin cerewet atau gitu? Bukan gitu, gue punya batuk empat dulu udah lama. Ini Roy. pakai tangan kiri loh. Biasa Tetap kalau aja pakai orang sakit tangan tangan kanan kanan gitu, gue cek lu. Ini sakit wah. Itu sama pasien. Kan ini dia bukan seperti pasien, makanya tadi kan tung. Udah kalau udah sakit ya
lebih sakit. Emang Sakit nih sakit dipakai Emang sakit banget Ki, kalau tidur aja mami tidur miring kayak gini aja. Parah Ini nih, emang. kayaknya ada yang ganjel gitu loh. Jadi kalau mami tidur pakai tangan beginiin. Emang di sini batu empedu mami itu harus udah dilaser, harus dibuang. Tapi mami orang nekat, nggak mau. Masalahnya. Nggak mau. Terus kalau laser mati gua. Kayak anak mereka. Enggak. Pasti balik nih laser enggak. Nah dulu gua operasi kanker rahim. Nah jablay bapak lu, pengen nikahin bapak lu, gua dibikin mau mati. Untung gua banyak orang, selamat gua. Gua balik sikat ke perempuannya. Kalau selesai operasi gua pulang gua sikat itu. Gua rombongan gua dari Polda. Seret dia pulang ke Jawa. Memang gua takut banget. Perempuan lain boleh lu hamil lagi gua. Hidup sejarah itu gimana sama keluarganya ya gini. Ya istilahnya gini loh bapaknya Bikin baru, hidup sendirian. bukan ini Mbak Yu, Iya enggak? baru juga Hidup kita. dilamar sama kita nih. Bapaknya datang pertama dulu ke rumah, pertama ke rumah. Frank di sini kontrak ruko berapa ya setahun katanya. Bapak ibunya nih. Kan baru kita keluar mau makan di Bu Condro kan. Saya kan diem aja. Awal ketemu saya nggak banyak ngomong. Judes. Terus si goblok ngomong. Kalau yang kecil sepetak ini 1 tahun ditambah 40 sampai 30. Kalau yang ada 2 tingkat itu bisa 90 sampai 100. Ngomong kayak gitu. Pinggir jalan nih. Nah, tempat kayak kita gitu. Oh ya. Terus kan tempat lu kan masih luas ya, Pren, kata gitu. Samping bisa dibikin ruko aja, kata gitu. Saya buka mulut. Saya buka mulut. Wani piro? Mau bayar berapa setahun sama saya? Bukan gitu, Riz, kata gitu. Bukan gitu gimana? Jangan ngatur-ngatur keluarga saya. Ya, saya tidak bisa diatur sama siapapun. Ini rumah saya, milik saya. Kamu tidak berhak mengatur dia. Dia masih di kuasa saya. Saya gitu dan makanya. Jangan salah paham, Riz, kata gitu. Aku cuma nanya. Kata gitu. Bilang kalau nanya nggak ada embel-embelnya, mungkin aku nggak jawab. Dan lu langsung ngomong, tadi samping lu gede bisa bikin ruko. Maksud dan tujuan lu apa? Saya bilang gitu. Hah? Gratis? Datang-datang kok. Wah enak nih, gede nih, boleh nih. Keluar lu dari rumah gua. Keluar. Jangan masuk rumah gua lu. Besan dua-duanya. Kayaknya biasanya yang keren cuma gua aja. Bener mah. Emang bener. Nemu makanya nemu 2 besan. Nggak ngerepotin. Mirip masalahnya ngomongan yang satu, wah gede nih rumah nih. Boleh nih yang satu ngomong. Ngomongnya baik, datang nggak pernah nanya apa-apa, diem aja gue situ. Kacau banget. Liatin aja. Ayo ke kamar saya ya ke atas. Iya gue. Dia banyak ngajaknya mah gercep gue manjat. Tapi mereka jangan mengharap saya mengajak mereka, nggak pernah kan? Nggak pernah. Jadinya ibunya Ali tuh kasihan, yang mana orang kampung. Ya bukan masalah kayak gitu, lu Tapi- bawa si gendut ke Tapi situ. enggak, untungnya sih si Alifnya ini. Lu bawa si gendut ke situ melamar ya kan? Iya. Melamar Dia harusnya bisa sama balikan. harus ibunya sama anaknya sama bapaknya dong. Kenapa lu bawa anak gua mau ngelamar dateng-dateng? Wah enak nih rumah, boleh juga nih. Maksud lu apa? Nih mereka udah jalan terus nih. Katanya nanti bikin zina. Ada, wah. Lu bayangin aja lah tuh anak nikah. Lu siapa? Lu siapa? Tapi wajar ya, itu kan orang kampung ya mah. Maksudnya orang berpendidikan rendah. Sebenarnya sih sebenarnya dia tuh polos sih ya. Betul, polos. Maksudnya orang ya selain berpendidikan rendah juga memang ya dari benar-benar dari kampung gitu loh. Jadi kayak ya nyeplos aja gitu sama Om aja dia nikah kan asal jadi doang, Mbak Yu. Kocak banget kalau ingat itu ibunya Alif. Maka udah habis kayak gitu, mereka nikah kan, sih kan ditanya masih Alif, emak nggak dipanggil tuh masih itu. Aku nggak berani lah ya katanya gitu. Nyokap lu katanya gitu, cari masalah sih datang-datang ngomong kayak gitu. Enak nih rumah gue, boleh nih. Terus anak lu udah jalan bareng sama anak lu, takutnya nanti bikin zina, lu nikahin, bayarin deh. Jelas mak gue ngamuk, abis dari belakang lagi capek-capek lagi nyanggul katanya.
Udah itu Cari marah-marah masalah. gitu, bukan Alif sama ibunya yang datang, dan itu jemput ibunya datang. Dia pengen ketemu. Lamaran apa itu? Kayak ketemu mami lu katanya gitu. Alif takut soalnya katanya waktu itu nggak ada masalah gitu, harusnya yang bener ada cowoknya datang sama emaknya, bukannya lu yang nganterin calon mertua lu juga belum, makanya ya mau gimana kan gue ngikutin Alif katanya. Nah makanya terus aku cuma bilang, nah lu laki bini emang blow on udah, jadi mau gimana? Ya udah terjadi kali. Ya makanya jadi si goblok itu ngatain mami setiap anak mau nikah pasti bikin masalah kayak gitu. Gue bilang gue bikin masalah dari mana? Gimana aja yang bikin masalah? Kalau mereka datang minta baik-baik, mungkin saya nggak bisa bikin masalah, bener nggak yuk? Nah ini datang enak nih, rumah gede boleh juga. Ini anak udah jalan bareng, kalau nanti bikin zina gimana? Lu bayarin dah. Tapi enggak, kalau ibunya Alif tuh emang nyeplos doang, tapi hatinya tuh enggak kesana. Beda tuh sama si Ellen. Kalau itu tuh Kalau itu sih udah dia anggap deh ya, dia orang nggak tahu deh gitu ya. Tapi kalau minta maaf lo. Setahun kemudian minta Itu maaf. dia, nah yang ini kan itu kayaknya aja mumpung. betul, jelas memang dari hatinya juga nggak bagus. Masalahnya kan kedengeran si Ripin tuh sama si Rasi. Si Alif ngadu. Emaknya didatangi dimarah-marahin. Akhirnya emaknya minta si Alif nganterin. Sama Ripinnya datang. Kan kasihan. Minta maaf. Maafin aku besan, katanya kemarin aku tuh sebenarnya tuh orang bodoh katanya gitu. Tapi emang bener, Aku orang nggak punya. nggak pernah pakai sendal loh, Mas, nyeker. Kemana pun nggak pakai. Nah waktu itu sakit, masuk ke Buah Hati tempat Sela kerja tuh pertama kali. Udah itu Alif dengan PD-nya bilang, ini saudaranya dokter Marcella. Itu perawat ngeliatin dari atas sampai bawah, ini keluarganya begini. Maksudnya bukan menghina ya, cuman bajunya ya tau lah, kucel, nggak pakai sendal. Jadi perawat juga bingung apa bener saudara Iya, maksudnya Marcella. jangan-jangan dibawa-bawa nama. Nah pas Sela turun, dok itu ada saudaranya katanya dok. Yaudah, tapi Sela lihat dulu kan ngintip. Pas ada si Alif tuh sama si Jeko. Oh iya, kan manggil gitu ya mbak. Oh iya Alif, gimana gitu. Baru perawatnya percaya. Oh iya dok ya dok. Tadi itu didiemin karena takutnya ngaku-ngaku gitu keluarga dokter Marcel, karena penampilannya begitu mah. Kasihan sih, maksudnya ngeliatnya memang orang kurang Tapi ya. emang orang itu apa ya? Kalau ibu bapaknya itu sama keluarganya itu udah tahu salah tapi langsung minta maaf. Polos itu mah. Dan bukan dari hati. Jadi Nggak ada ini loh niatan katanya jahat itu nggak ada gitu. niat seperti itu. Mungkin mama saya itu kan awam. Kayak Alif aja Udah udah gitu. tua. Jalan ini lebih Alif udah. Tolong dimaafkan katanya gitu besar. Tapi kan dia kan hasil akhirnya kan baik. Iya. Saya bilang, ya saya nggak masalah, cuman saya lagi capek kerja di belakang, lagi kerja setengah mati di belakang panas-panasan, dateng enak nih, boleh nih, maksud bantuin gua kagak, gua yang jadi mau tinggal sini, adik gua mesti kerja 8 bulan di sini, panas-panasan. Kalau aku yang jadi dia kan preman. Nah gimana yuk? Jadi kesel dong. Ya kita udah emosi mbak. Jadi kan jadi jagoan. Maksud lu apa? Udah kagak bisa ngomong kayak gitu lagi. Aku lagi masih semen-semenan Bayu. Badan masih semen, penuh semen, lagi bertanggungan, lagi ngecor. Datang dipanggilin, kita lari-lari ke dalam, dengar ada orang tua ya kan. Dengan seenak hati masuk ke dalam kolak pinggang, enak nih gede nih, boleh juga nih. Maksud Udah gitu, nih ya saya kasih tahu ya mamanya Marcelina ya katanya gitu. Ya apa? Ya apa bu? Seperti itu. Ini ya si Alif sama Marcelina ini udah sering jalan bareng nih. Takutnya katanya Mama gitu. belum pernah lihat penampilannya sih ya, Mak. Takutnya zina, Menyedihkan. nikahin aja. Tapi saya nggak punya duit, kamu bayarin aja. sih dia kemarin mami udah cerita tapi nggak sampai sini, kalau nggak kan gua kan diketawa ngakak. Udah gitu. Cuman dengan terus aku tanya, itu ibunya Alif yang kemarin ketemu saya pakai jari katanya. Bukan yang itu. Ibu tiri. Ibu tiri. Ibu yang di Kumen. Agus. Bu, ibunya Iya, yang yang salin salin Agus. Agus. Kamu ketemunya di mana? Ih, yang mak papi lagi 3 tahun di rumah. Oh Kan iya mama iya datang. iya. Itu Bukan dia ibu kandungnya tuh ya begitu penampilannya. Ya gitu lah. Ya kan dulunya tuh kan bos rongsok nah. Bener apa bener kan. bos rongsok di Cepete. Di Cepete terkenal kaya. Kayak tuh. Baru gabung dapat laki tukang penjudi Iya abis. betul. Tadinya kaya.
Akan saya nggak punya anak. Makanya si Alif bisa sekolah di tempatnya si Iqbal. Iqbal tuh yang punya sekolah dulu di Cipete. Sekolah swasta, tapi lupa namanya apa deh. Nah itu sekolah tuh yang mahal lah. ya dulu di Cipete ya, Anak swasta pejabat lah. kan. Iya, nah si Iqbal itu yang Grab, yang mobil dia kesambar ada petir terus mogok. Dia nggak dapet Itu tuh si Alif. punyanya sekolah itu orang tuanya, cuman ya gitulah mungkin perebutan harta atau apa akhirnya jatuh miskin. Nah Alif dulu anak orang Bos kaya rongsok. karena bos rongsok sekolah di situ makanya bisa Bos kenal. Madura kayak gitu bagusan di. Tapi bukan orang Madura dia mah, Kayak emaknya Madura, weh. bukan Jember. Jember tuh Madura, ngomongnya sekemi. Orang kalau lagi ngomong, apa yang bejek? Salah. Pokoknya kalau kata Alif orang Jember aja. Jadi itu kalau Jember Banyuwangi itu bahasanya pakai bahasa asing namanya, bahasa orang Madura itu. Iya. Ada logatnya. Iya, emang Tapi kalau orang Jember emang gitu rata-rata sih lihat aja Persik bolak-balik kali. laku. Rekodnya ini sih nyedoknya hebat kali. Tapi sekarang udah ini sih, udah apa, demensia sih, udah lupa. Udah apa? Umurnya berapa? 80 lebih. Enggak lah. 80 lebih Nonon. Si Ripin aja udah 59 boy. Anak pertamanya dia boy. Rasi aja udah mau 60. Masa sumuran Eyang? Kayak sumuran mama deh. Enggak. 60-an. Orang maknya udah tua, kuping budek. Katanya Eyang tua parah. Ya bukan, kuping budek, linglung ya kan. Nah, terus apa ya? Itu kalau jalan pergi nggak ingat pulang di mana. Iya, Pernah dia udah pergi demensia. katanya sampai ke Alamak. Depok, di Hah? apa tuh? Depok. Mbak Mas dicariin Iya, satu hari satu malam, nggak pakai sendal. Terus kalau Alif datang gitu ngeliatin, kamu siapa ya? Gitu. Kayak Eyang deh. Pikun. Yang bapak ya? Yang bapak kan waktu itu hilang nggak pakai sendal juga jalan. Jakarta lagi ya. Sampai kencing di jalan. Langsung ketemu. Kalau ibunya Lin bagusnya apa? Dia kerjanya baca Quran dulu, bolak-balik Quran. Iya, cuman apaan gitu, nggak tahu ini siapa. Udah tanya makan belum, baru makan. Bilangnya belum makan lagi dia gitu. Tapi kemarin mami kasih dia sembako yang lebaran tuh. Nanti Dede tanya nggak beli baju nih, ya kapan mami keluarnya, sembakonya beli di Indomaret. Terus maknya ngomong sama bapaknya, Alif bilang ya sama ibu, makasih. Saya belum balas jasanya dia. Maksudnya apa kerja Alif? Iya kemarin dia kasih saya apa tuh? Belum saya bayar itu kata Datang lagi baru rumah gede. kacau. Tinggalnya di sini. Di Kontrakan Pondok Cabe. Cabe. Jadi rumahnya bukan di Jember. Bukan, dia Tinggalnya bukan di sana. asalnya. Tapi dia rumahnya tuh ngontrak. Dulunya tinggal di petakan apa? Tanah kosong orang dibangun gubuk. Tuh. Kayak apa namanya? Apa sih sebutannya? Bedeng ya? Kan Dede. Bedeng. Apa saya ngomong ke si Alif, Bib, nggak boleh kayak gitu. Lu sebagai anak, bagaimanapun saudara lu nggak mau ngerti, lu kasih ibu lu. Kontrakin lah, ngomong lah, remukan lah sama saudara lu 1 bulan kenapa sih? Yang lebih pantas lah, soalnya kan itu kan mau mandi Dari nggak layak kan saya bilang gitu. Dan serang di situ mau mandi susah, mau apa susah gitu kan. Daripada nggak mau nak, diomongin saya bilang gitu. Jangan bikin malu lu mantu gua. Akhirnya remukan lah. Untung dia nggak minta bangunin. Kita nengok. Iya. Kosong di sebelah. Ngamuk lagi gua kelewat. Bangunin dong rumah buat berdua. Kan gede deket anjing. Atau nggak di belakangnya deket anjing. Nah, itu dekat Dendi itu tuh Dendi bangun dong rumah. Ada AC kamar mandi. Rumah ini udah 2 kali masalah ya. Bisa si Pepet sama si Teja. Udah nggak ada ketiga lagi. Jadi hamil. Mau ngusir keluar semuanya susah. No sekarang. Jadi orang kejam. Rumah tidak namanya pinjam numpang. Padahal numpang, ngontrak nggak ada. katanya cuma 500.000 apa ya? Tadi 500.000 anaknya berapa? anak. Banyak mah. Atuh. Pokoknya satu suami satu anak, satu suami satu anak gitu. Ada yang 2, ada yang 3. Yang terakhir 2. Wah itu kalau banyak ya patungan seorang cepet. Tapi ya Semua lepas tangan. bukan. Ya yang berhasil kan cuma ada Ripin doang. Sisanya kan Ripin Rasi.
si pemegang kunci surga. Nah, mungkin pasti. Surga mah berdasarkan belas kasihan. Iya betul. Siapa lagi tuh Iya, yang sebenarnya Ripin sama Aido yang bisa diandelin kan. Kalau yang janda sama yang Jeko siapa lah namanya nggak tahu. Nah dua Robi ini sama kan siapa